Inti, seminar parenting dengan tema cerdas mendidik anak di era pandemi COVID-19 bersama Dr. Aisyah Dahlan, CHT. Saya serahkan ke moderator, silakan Mbak. Ya, terima kasih Ustadzah Mardawiyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di hari ini kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa bertemu pagi, dan insya Allah dengan bertemunya kita di pagi hari ini kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas berkah, dan semoga itu menjadi jalan-jalan kebaikan untuk memanen ya, atau istilahnya mendapatkan bulir-bulir keberkahan dan ridha Allah senantiasa. Salawat salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum pada acara inti, mungkin saya ingin menyapa kepada ayah bunda semuanya. Ini sudah ada 395 partisipan. Masya Allah, luar biasa. Dan kepada para guru-guru juga luar biasa, hari ini sudah sangat bersemangat menghadiri dan menyiapkan acara ini dengan baik. Kemudian salam hormat saya kepada Dr. Aisyah Dahlan sebagai narasumber acara ini, dan kemudian kepada Ketua PDM Muhammadiyah dan juga kepada Ketua Dikdasmen dan juga Kepala Sekolah, serta para orang tua wali murid yang saya hormati dan juga para guru dan panitia. Dan hari ini kita akan bicara tentang bagaimana mendidik anak di masa pandemi. Dan insya Allah nanti akan disampaikan dengan tuntas oleh Dr. Aisyah Dahlan, bagaimana sih sikap orang tua dalam mendidik anak-anak di era pandemi. Karena sebenarnya yang stres itu bukan hanya anak, tapi juga orang tua. Kenapa? Karena orang tua selama ini alasannya pada saat anak-anak di era pandemi ini mereka kemudian belajar di rumah, orang tua ini kan kesulitannya adalah karena kita sebagai orang tua merasa tidak pernah menjadi guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita itu banyak tugas, jadi orang tua itu merasa multitasking ya, sehingga repot tuh nanti kalau saya harus ngajari anak, belum lagi ngurusi kerjaan. Kemudian yang ketiga adalah karena kita sebagai orang tua terbiasa untuk menyerahkan pendidikan anak-anak itu kepada sekolah. Jadi selama ini yang terjadi adalah pada saat era pandemi ini terjadi, orang tua itu merasa, saya kan nggak pernah jadi guru, bagaimana sih cara ngajarin anak saya, bingung. Itu kan istilahnya, bahkan ada yang stres. Jadi di sini yang stres bukan hanya anak, tapi orang tua saja. Bukan hanya anak saja, tapi juga orang tua ya. Nah ini mungkin yang nanti akan banyak dibahas oleh Bunda Aisyah, bagaimana sih seharusnya kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita agar nantinya anak-anak ini tetap bahagia, orang tua juga bahagia, dan otomatis pendidikan yang dilakukan di rumah itu tetap mempertimbangkan fitrah anak dan juga anak-anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan mendapatkan ilmu pengetahuan meskipun mungkin ada yang kurang dari seperti yang telah digariskan oleh kurikulum sekolah, tapi saya yakin insya Allah setiap anak dengan fitrah belajarnya itu memiliki kemampuan belajar yang baik, asalkan orang tua sebagai partner belajar, sebagai guru sejati anak-anak itu juga ikut menunjang proses belajar itu sendiri, karena sesungguhnya fitrah iman dan fitrah belajar anak itu sudah Allah install di dalam diri anak masing-masing. Nah, untuk itu mungkin langsung Dr. Aisyah Dahlan, saya persilahkan tanpa panjang lebar lagi. Bisa dimulai, Dokter? Ya, baik, insya Allah. Salam hormat, Dokter, dan juga ini salam kasih. Alhamdulillah. Cek 1, 2. Mbak Ira. Iya, Dokter. Terdengar ya suara saya? Sangat jelas, Dokter. Alhamdulillah. Ya, baik. Kita mulai ya. Iya. Ini maaf sebelumnya. Berapa menit ini paparannya? Supaya kita pasang
Ini acaranya sampai 11.30 waktu Indonesia Timur, Bunda. Ya. Tetapi nanti di 30 menit sebelum berakhir itu ada ini pesan-pesan dan tanya jawab juga. Jadi seperti itu. Baik. Ya. Kita beda 2 jam ya ini ya. Ya. Iya. Ya, baik kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Merauke, Bapak Insinyur Haji Muhammad Jufri Tamrin, Ketua Majelis Dikdasmen PDM Merauke, Bapak Wiyatno SPD SI MPD. Terima kasih juga tadi sambutannya Pak Wiyatno. Dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Merauke, Bapak Suwarno. Juga terima kasih tadi sambutannya Pak Suwarno. Insya Allah betul-betul ke sana ya. Ini pertama kali nih saya diundang di Merauke. Alhamdulillah. Jadi banyak saudara akhirnya di Merauke. Dan kemudian juga Bapak Ibu Ayah Bunda, Ananda SMP Muhammadiyah Merauke, beserta Bapak Ibu Guru dan seluruh yang hadir hari ini. Ini suatu penghormatan bagi saya diundang di Merauke, walaupun betul tadi kita baru bisa lewat udara dulu, lewat online seperti ini. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat, pandemi juga berakhir, kita bisa ke sana ya Pak ya, insya Allah ya. Baik, terima kasih. Ini Ibu Ira berkenan menjadi moderator, mendampingi kami. Dan hari ini kita akan membahas tentang cerdas mendidik anak di masa pandemi COVID. Ya. Baik, namun sebelumnya karena biasanya paparan saya ini ada kaitannya dengan otak manusia, tubuh manusia, jadi mohon izin untuk share screen dulu ya. Kita pakai slide aja supaya lebih mudah dijelaskannya. Saya atur dulu screen-nya. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Ya, baik. Cerdas mendidik anak di masa pandemi COVID-19. Wah, ini harus cerdas kita ya, betul. Baik, sebelumnya mari kita lihat sih, ini beberapa survei mengatakan penyebab anak jenuh dalam belajar jarak jauh ya, di mana saja bahkan juga di dunia ya. Pertama apa? Mereka nggak mau mendapat banyak tugas di hari libur ya. Ini terutama anak-anak di Jakarta ya, di Jakarta juga sama libur ya, guru libur, orang tua juga libur, mendampingi atau membantu mereka dalam belajar jarak jauh ya. Jadi seperti ini sebetulnya permohonan mereka buat Bapak Ibu guru, insya Allah di Merauke sudah seperti ini ya. Baik, kemudian murid terlalu lama mengikuti pembelajaran online lebih dari 6 jam. Ini memang membuat kita penat ya. Belajar online itu sebetulnya lebih capek dibanding belajar tatap muka sebetulnya. Kenapa? Karena posisi kita duduk, kemudian ya satu lagi tidak ada energi dari sekeliling ya. Mungkin hanya ada beberapa orang saja di rumah, tapi kalau memang ketemu ya tatap muka ini kan anak-anak bersama teman-temannya ya. Walaupun memang ya ada anak juga yang senang dengan pembelajaran online. Ini biasanya karena watak mereka, watak yang introvert itu lebih senang belajar online. Ya. Tapi yang watak ekstrovert itu dia lebih senang kalau rame-rame bersama teman-temannya. Ya. Nah, apalagi yang membuat anak jenuh dalam belajar jarak jauh, ya, peralatan gawe yang bermasalah dan sinyal hilang timbul. Ya. Tadi juga Pak Wiyatno bilang ya ada pemadaman lampu. Saya tadi kebayang, Masya Allah ya. Saya bisa paham seandainya ya pemadaman sampai panjang berarti kan acara diundur ya. Tapi alhamdulillah tadi Pak Wiyatno bilang jam 9 sudah nyala, alhamdulillah, dan akhirnya kita bisa jumpa sekarang ya. Insya Allah juga nanti lancar semuanya ya, alhamdulillah. Baik, kemudian apalagi yang membuat anak-anak jenuh ya? Ini tadi yang Bu Ira bilang ya. Jadi orang tua dan guru ditegang juga sebetulnya ya, dan ini bisa membuat murid terstimulasi emosi negatif ya. Jadi kondisi seperti ini nih bukan hanya anak-anak ya yang tegang ya, kita semua tegang ya. Walaupun sudah 8 bulan, tetapi tetap karena ini ada shock culture ya, yang tadinya kita sama-sama
belajar di lembaga pendidikan, ya, alhamdulillah di Muhammadiyah. Saya bahagia banget ya ada Muhammadiyah di Merauke, Masya Allah. Karena anak-anak kami juga sekolahnya di Muhammadiyah, ya, alhamdulillah. Baik, ini sebetulnya penyebab anak jenuh, ya. Sebetulnya banyak sekali, tapi kita rangkum menjadi 4, ya, supaya kita mudah ingat, ya. Nah, baik, walaupun sebetulnya Pak Nadiem Makarim memberikan prinsip pembelajaran jarak jauh, ya. Satu apa sih? Memang kita mengutamakan saat ini kesehatan dan keselamatan. Itulah diambil kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh, ya. Nah, kemudian, ya, Pak Nadiem meminta untuk adaptasi dan fleksibilitas kurikulum. Jadi memang kita kurikulumnya ini kita tentu diadakan fleksibilitas atau beradaptasi dengan kondisi sekarang. Tentu kurikulum tidak sama seperti sebelum pandemi. Ini juga alhamdulillah ya, sepengetahuan saya semua sekolah sudah bisa menerima ini dan mulailah itu Bapak Ibu guru, kepala sekolah ini betul-betul kerja keras dan kerja cerdas untuk bisa mengadaptasikan dan memfleksibilitaskan kurikulum. Ya. Ini juga nggak mudah. Ini yang juga membuat Bapak Ibu guru tegang. Ya. Kemudian apalagi kata Pak Nadiem, nilai karakter yang sesuai dan realistis. Ya. Kalau waktu kita sebelum online, anak-anak dalam kelas, Bapak Ibu guru kan bisa menilai mereka. Bisa menilai mereka secara langsung. Kalau sekarang ya ini sulit menilai secara langsung, tapi inilah yang diminta ya, kita harus sesuai dan realistis ya. Artinya kalau anak-anak di rumah ya, apalagi menggunakan online atau daring, tentu kalau mereka makan, minum itu kan haknya mereka juga. Ya, itu kelebihan dari pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran lewat online atau daring ya. Tentu kita ajarkan saja anak kalau makan dan minum matikan dulu videonya ya nak supaya kita tidak mengganggu guru dan tidak mengganggu teman-teman ya. Seperti itu yang bisa kita bantu. Hanya memang ya karena Bapak Ibu guru tidak bisa melihat langsung, tentu ini tadi yang dikatakan nilai karakter yang sesuai dan realistis ya. Baik, berikutnya menyenangkan dan menggembirakan. Ini prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh Pak Nadiem ya. Dan inilah makanya Bapak Ibu guru saya yakin ya meramu pelajaran ini agar menyenangkan dan menggembirakan ya. Hanya memang tentu ya kondisi seperti ini karena sudah cukup panjang tentu Bapak Ibu guru berpikir apalagi ya seperti itu. Ya. Baik. Dan kelima ya blended learning artinya satu ketika nanti nih ya walaupun ada beberapa tempat sudah mulai blended learning ya sudah dicampur belajarnya bisa tatap muka sebagian hari dan daring sebagian hari atau online sebagian hari ya ini ada dan ini sudah ada beberapa tempat di Indonesia pun sudah melakukan ini ya kemudian melibatkan orang tua memang prinsip pembelajaran jarak jauh ini melibatkan orang tua kita kembali dilibatkan dalam pendidikan ya. Tapi sebetulnya inilah ya, apalagi Bunda tugas utama dan pertamanya ibu atau orang tua yaitu mendidik anak ya. Memang betul selama ini kita bekerja sama dengan sekolah ya. Tapi kalau kita tahu sejarah tentang sekolah itu asal katanya dari school ya, gitu. Itu artinya waktu senggang. Jadi zaman dulu itu sekolah itu dianggap sesuatu untuk mengisi waktu senggangnya anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu dulu dimintanya bermain saja, dulu banget bermain ya. Dan kemudian di bawah pengawasan orang tua yang mendidik di rumahnya ya. Sekolah itu jadi cuma waktu senggang. Nah, sekarang bertahun-tahun juga sudah dilakukan ya pergeseran gitu. Sekolah malah dianggap sebagai tempat pendidikan pertama dan utama. Maka salah satu hikmah dari pandemi ini adalah Allah merestart ulang seluruhnya. Ya, bumi di-restart ulang sampai juga masalah pendidikan ini dikembalikan lagi ke rumah. Ya, dan tentunya supaya cerdas kita mendidik anak, langkah pertama adalah menerima dengan penuh kesadaran. Walaupun tadi ya Bu Ira sudah mengatakan ya bahwa beberapa orang tua merasa kaget. Ya, shock gitu. Kok ini saya selamanya titip sama Bapak Ibu guru jadinya kita semua ya. Terus juga karena Bapak Ibu juga bekerja sehingga dengan ditambahnya mendidik anak tentu kita bertambah juga ya tugas kita. Tetapi sekali lagi
Ya, kalau kita mempelajari sejarahnya sekolah itu, bahwa sebetulnya memang di rumahlah, ya, di rumahlah pendidikan ini, di rumahlah pendidikan karakter. Ya, kalau di sekolah sebetulnya adalah bagaimana sekolah ini memberikan, mentransfer knowledge ya, atau memberikan informasi ya kepada anak-anak muridnya. Jadi sekarang kita harus terima dengan penuh kesadaran. Ya. Baik, berikutnya apa sih? Ayo kita lihat. Nih, blended learning itu apa sih? Oh, blended learning ini campuran face to face learning dan online learning. Artinya face to face learning itu ya ketemu muka, ya. Di beberapa negara juga sudah dibikin seperti ini. Seminggu, kalau zaman sebelum pandemi setiap hari anak-anak ke sekolah, ini sekarang seminggu cuma 3 kali atau 3 hari. Selebihnya tetap lagi online, ya. Ini untungnya pas sedang pandemi ini teknologi seperti kita yang begini nih sudah mulai berkembang ya sebelum pandemi ya. Makanya ini langsung dipakai ya, kita bersyukur ya. Tapi tentu akan ada ya tambahan-tambahan yang harus diperhatikan, ini jelas sekali. Ya. Mari kita lihat beberapa tempat ya. Nah, ini sekolah menengah atas di Korea Selatan sudah blended learning. Mereka tidak setiap hari masuk, hanya seminggu 3 kali, 3 hari. Tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker dan juga jaga jarak ya seperti ini. Tapi kalau ini orang nggak biasa pakai masker itu sakit kepala ya. Makanya ya, saya sama anak-anak ya beberapa kali saya suruh anak-anak juga tetap boleh keluar tapi pakai masker, pakai protokol kesehatan untuk latihan pakai masker ya. Nah ini di Thailand juga sudah mulai blended learning ya. Ini juga dilakukan protokol kesehatan ya. Kemudian ya, di Cina sudah lebih duluan karena memang mereka yang duluan lockdown dan mereka yang duluan masuk ke new normal. Ya, walaupun mereka terkadang ada ya waktu libur yang agak panjang. Ya, kenapa? Karena kalau ada angka kesakitan dari COVID-19 ini meningkat, maka mereka libur lagi. Ya. Di beberapa tempat di Cina itu di mejanya dikasih penghalang seperti ini. Ya, dikasih penghalang seperti ini supaya ya bertambah lagi upaya ya dari protokol kesehatan mereka ya. Bahkan di kantin mereka, di kantin sekolah Cina itu mereka pakai fiberglass gini pakai penghalang-penghalang seperti ini ya. Dan yang unik juga yang saya lihat itu sekolah TK dan SD di Cina ya, dia supaya ada patokan untuk menjaga jarak itu akhirnya mereka menggunakan topi yang unik ya. Jadi ada topi yang dikasih panjang gini nih 1,5 meter kanan, 1,5 meter kiri. Ini diharapkan kalau anak-anak ya bisa menjaga jarak, tapi itu tadi karena juga anak-anak makanya dikasih topi kayak gini. Jadi kalau mereka rasa sudah bertemu topi mereka dengan topi temannya itu berarti sudah kurang dari 1 meter. Ya. Ini adalah inspirasi-inspirasi yang buat saya ini bisa juga dilakukan di Indonesia nih. Ya, tapi ya itu tadi. Kenapa di Cina sana terinspirasi atau kok punya ide kayak gini? Karena apa? Karena kaisar mereka memang topinya kayak gitu. Ya, itulah makanya mereka mempunyai ide seperti ini. Ada yang dari kertas, ada yang dari balon kayak gini. Ya, ini mungkin supaya ringan ya pakai balon kayak gini ya. Memang kok kayaknya ribet ya. Tapi itu ya kalau anak-anak kan karena anak-anak senang berkumpul, happy kalau ketemu temannya gembira, makanya diberikanlah rambunya ya selain pakai masker jaga jaraknya pakai ya topi kayak gini. Ini buat saya ini sesuatu yang ya menginspirasi ya. Baik. Kemudian kalau di Indonesia ya dan beberapa negara masih belajar dari rumah ya. Ya ini kadang-kadang yang membuat ya orang tua tegang. Nah, kalau orang tua tegang maka anak juga tegang. Ini udah otomatis. Ya, kebalikannya juga anak tegang, orang tua tegang. Jadi ini betul-betul ya saling berkaitan ya. Walaupun sekarang kita lihat juga di beberapa tempat di Indonesia sudah mulai mencoba blended learning ya. Dan beberapa tempat juga masih ya tidak bisa pakai online, mau nggak mau mereka belajar dari buku paket mereka ya. Insya Allah luar biasa ya. Nah ini, Provinsi Bangka Belitung ini menerapkan KBM tatap muka yang jenjang SLTK dengan pola gas rem. Artinya kalau sekitar di sana, ya di sana mungkin zonanya hijau ya. Kalau di Jakarta masih merah.
ini makanya kita masih belum bisa seperti ini. Ya, di sana itu tadi ya gas rem. Jadi kalau misalnya angka kesakitannya lagi tinggi, jadi direm lagi. Jadi memang mereka mencoba saja, mencoba, dan ini ya seperti inilah nanti kira-kira juga di semua sekolah ya akan duduknya tidak bisa penuh lagi satu kelas ya. Ada cuman beberapa, nah makanya bergantian, itulah dalam seminggu cuman 3 hari ya. Kalau perlu itu biasanya diminta di awal itu tidak lagi ada sekolah pagi sampai sore, nih pagi sampai siang, terus nanti gantian. Ya, inilah. Tapi itu tadi ya, di sana sudah mulai berani. Cuman ini yang mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang bisa juga menginspirasi ya. Dan yang masih luar biasa lagi, guru ikhlas mengajar keliling ya di beberapa tempat seperti ini. Ya, di Merauke kira-kira masih ada yang kayak gini? Ini keren banget ya Bapak Ibu gurunya masih bisa jalan seperti ini walaupun ya harus mengikuti protokol kesehatan, ini tentu seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang kan orang tua kan tegang ya. Tadi sudah disepakati ini orang tua tegang ya. Anak juga tegang dan juga sebetulnya guru juga tegang ya. Jadi kita harusnya gimana nih? Kalau buat saya dikasih judul cerdas mendidik ya. Saya pertama sekali langkah pertama itu adalah ya yang dibutuhkan yaitu apa? Pengendalian emosi. Emosi. Bapak Ibu kalau saya bilang emosi apa yang terpikirkan? Marah. Oh ya. Baik. Jadi sebetulnya ya untuk kita cerdas mendidik anak itu intinya adalah pengendalian emosi. Adapun nanti ya harus bagaimana yang lainnya itu mungkin setelah itu. Tetapi yang paling pertama itu pengendalian emosi. Jadi kalau orang tua cerdas, ya, dalam artian apa? Orang tua cerdas mengelola emosi, maka ya ini yang akan sering diistilahkan sebagai apa? Kecerdasan emosi, emotional intelligence. Dan sekarang kecerdasan emosi juga ya diminta untuk kita pelajari. Bukan hanya kecerdasan intelektual, bukan hanya IQ. Orang yang IQ-nya tinggi tapi kecerdasan emosinya rendah, maka ya hidupnya kurang beruntung biasanya. Ya. Tapi kalau IQ-nya biasa aja ya, mungkin beberapa dari kita ini biasa-biasa aja IQ kita, tapi kecerdasan emosinya baik, maka hidupnya jauh lebih beruntung. Ya. Kecerdasan emosi, emosi apa sih Bu Aisyah? Ya. Emosi itu ini bahasa Latin ya, definisinya itu adalah apa? Emosi berasal dari kata Latin yaitu emovere, artinya keluar, dan movere bergerak. Jadi emosi itu artinya bergerak keluar justru. Kita biasanya kalau sudah dengar emosi kita pikir yang cuman marah saja ya. Tetapi padahal emosi adalah sesuatu yang di dalam tubuh manusia ini yang membuat bergerak keluar. Kemudian kalau kecerdasan emosi itu apa, Bu Aisyah? Ya. Emotional intelligence ini yang dimaksud adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi. Baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Ya. Jadi ini keberuntungannya kalau kita mampu atau memahami emosi diri sendiri dulu dan juga emosi orang lain. Ya. Ini emotional intelligence. Saya juga dari kapanpun ya, karena pasien saya adalah pasien narkoba yang saya sudah 22 tahun menjadi pasien pecandu narkoba, ya itu intinya adalah mereka tidak pernah tahu bagaimana keterampilan untuk mengelola emosi mereka. Makanya pada satu saat mereka ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah yaitu narkoba, maka mereka ambil. Nah, pada saat merasa pakai narkoba, merasa mereka, wah ini dia nih. Inilah yang membuat, yang bisa kita mengatasi emosi, kata para pecandu itu. Ya. Untuk itu makanya saya, ya untuk saya pribadi, kalau saya disuruh bilang cerdas mendidik, yaitu yang langkah pertama adalah emotional intelligence. Ya, Insya Allah ini kita akan belajar, dan Ibu Ira ini teman psikolog ya, para teman-teman psikolog ini mendalami tentang emotional intelligence. Ya. Baik, kemudian kalau kita bicara emosi, maka kita akan bicara otak manusia. Ini otak manusia. Allah simpan di dalam kepala. Ya. Otak laki-laki lebih berat daripada perempuan.
Laki-laki itu beratnya otaknya sekitar 1,5 kilo sampai 1,6. Perempuan 1,3 sampai 1,4. Jadi memang otak laki-laki itu lebih berat. Ya. Otak manusia itu Allah ciptakan ya ada dua, otak besar dan otak kecil. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari atas, dia terbagi dua ini. Ini betul-betul terbagi dua ini. Nggak nyambung nih otak antara kanan kiri ini tidak ada sambungan. Nanti sambungannya agak ke dalam. Dalam itu ada sambungan namanya corpus callosum, di situ baru ada sambungannya. Makanya ada teori tentang otak kiri dan otak kanan. Karena ini memang betul-betul terbagi dua. Ini bagian dahi yang di sini ya. Jadi ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya. Kita nanti akan belajar lebih dalam lagi tentang belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Atau orang bilang hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Ini. Dan kita lihat ya, ini otak ini nampak seperti digulung. Ya, memang karena Allah menggulung otak. Menggulung otak. Kenapa digulung? Karena di setiap lekukan ini itu ada ya jutaan tali-tali dari sel otak ini. Tali temali dari sel otak. Atau kita bisa sering bilang, di dalam otak manusia itu ada istilahnya neuron, sel otak. Dan itu banyak sekali talinya. Ya. Nah, di dalam otak itu akan bekerja ya seperti ini jadi tali-tali. Ini namanya neuron, sel otak. Ada 100 miliar. Dan tali temalinya itu, setiap neuron itu ya maksimal ya tali-talinya 20.000. Dan ini akan saling berkaitan. Gitu. Kalau kita mengajarkan Ananda atau kita memberikan ya contoh Ananda atau kita sendiri ya, pertama kali baru berkenalan, tadi saya baru pertama kali lihat wajahnya Pak Wiyatno, itu di otak saya akan tersambung seperti ini ya. Jadi setiap hari manusia itu ya Masya Allah, per detiknya itu ada 2 juta informasi masuk di otak. Baik lewat mata, hidung, pendengaran, ya perabaan, bahkan energi-energi yang sekeliling kita ini masuk di otak kita ini. Makanya kemudian mereka bekerjanya ya terjadi sambungan-sambungan, terjadi koneksi. Dan koneksi ini ya kalau kita periksa di otak kita itu kayak ada listriknya nih, terjadi koneksi. Jadi kalau kita ajarkan anak-anak, beginilah otaknya yang terjadi. Dia terjadi sambung-sambungan. Ya. Bagaimana sambungannya Bu Aisyah ya? Sambungannya disambung dengan zat kimia yang disebut neurotransmitter. Ya, gitu. Jadi otak manusia ini seperti ini, dia tersambung-sambung. Ya. Dan sekarang yang punya anak laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Berbeda ya bagaimana kita ya pendekatan pendidikan kita pada mereka. Ya. Kenapa berbedanya Bu Aisyah? Karena ya ternyata laki-laki dan perempuan ini sejak kecil mereka sampai umur tertentu ada perbedaan terhadap potensi sambungan otaknya. Ya. Itulah dalam surat Ali Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, laisa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini enggak satu ayat, ini cuma 1/4 ayat. Tapi diteliti oleh para ilmuwan dan ternyata memang betul laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, kita saja lihat dari jauh sudah tahu bahwa ini laki-laki dan perempuan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, laki-laki dan perempuan itu beda. Ya, kenapa? Karena ternyata di dalamnya atau di otaknya mereka itu susunannya berbeda. Ya. Apa perbedaannya? Ya, sebelumnya mari kita lihat lagi tentang otak kiri kanan. Ya. Otak kiri ini adalah otak yang memproses orang ya bicara. Kalau kita bicara, itu otak kiri yang berproses. Ya. Kalau kita membaca, otak kiri yang berproses. Otak kiri juga berhitung, matematika, itu kiri. Ya. Otak kiri juga ini otak analisa. Kok gini ya? Kok gitu ya? Kenapa begini ya? Itu otak kiri. Ya. Otak kiri juga ini otak teratur. Otak kiri juga ini otak mendalam. Ya. Otak kiri juga ini otak syair lagu. Otak kiri. Ya, kalau kita misalnya bernyanyi ya syairnya ya dari Sabang sampai Merauke, nah syairnya tuh kiri. Ya, nah kanan ini sering disebut otak rileks atau otak kreatif. Warna, proses melihat warna itu di kanan. Ya, apalagi di kanan. Imajinasi di kanan. Ya, visualisasi di kanan. Menghayal juga di kanan. Ya. Kemudian apalagi kanan ya, ini adalah otak yang membuat kita bisa rileks. Ya. Kanan juga ini otak membuat kita mengambil hikmah.
kanan juga ini ya membuat seseorang ini ya menghargai juga permainan. Ya. Dan kanan ini juga otak yang membuat kita ya bisa melihat sesuatu itu tidak terlalu saklek. Nah, ini otak kanan. Ya, kiri kanan. Nah, pada anak laki-laki dan perempuan ternyata ya sambungan otak tadi yang kayak neuron tadi antara otak kiri dan kanan ada perbedaan. Mari kita lihat. Ya. Laki-laki usia 0 sampai 6 tahun dan perempuan usia 0 sampai 6 tahun ada perbedaan ya potensi sambungan neuron tadi. Ya. Perempuan sambungan neuron otak kiri dan kanannya dia seimbang. Artinya anak perempuan ini antara otak berpikir analisanya dengan otak sintesa atau otak rileksnya seimbang. Otak kreatifnya seimbang. Tapi laki-laki ya kanannya lebih dominan dibanding kirinya. Bahkan kirinya laki-laki, potensi sambungan kirinya anak laki-laki ini ya lebih rendah dibanding anak perempuan. Tapi kanannya laki-laki lebih dominan dibanding kanannya perempuan. Jadi otak laki-laki, perkembangan anak laki-laki ini 0 sampai 6 tahun sangat ekstrim. Yang kanannya dominan, yang kirinya tidak dominan. Ayah bunda, siapa yang punya anak laki-laki? Ini harus kita tahu nih. Kanan apa ya tadi Bu Aisyah? Kanan ini tadi otak bermain, otak warna, otak imajinasi, otak hayalan. Itulah makanya anak laki-laki pada usia-usia seperti ini ya selalu bermain. Selalu bermain. Kalau perempuan, dia juga senang bermain, tetapi otak kirinya sudah menganalisa. Otak kirinya sudah mulai teratur, sudah mulai rapi, sudah mulai mendalam. Sudah bisa, ya kalau diajar membaca, anak perempuan sudah mulai lebih mudah dibanding anak laki-laki. Belajar hitung-hitungan, anak perempuan lebih mudah dibanding anak laki-laki. Usia seperti ini. Ya. Mungkin Bunda masih ingat anak yang punya anak perempuan, anak laki-laki. Anak perempuan usia 3 tahun sudah bisa diajak menganalisa. Ada yang mau pakai baju apa? Aku pakai baju merah aja, Umi. Ah, gitu. Itu namanya menganalisa. Coba anak laki-laki. Ya. Hampir pada umumnya anak laki-laki umur segini, itu ikutin aja. Uminya kasih baju warna apa, bunda kasih apa, dia pokoknya terima aja. Tapi apa yang dilakukan anak-anak umur sini? Bermain. Makanya anak laki-laki itu pandai menghayal ya. Pakai mobil-mobilan. Nah, itu otak kanan. Ya, dan kanan juga ini otak musik atau otak irama. Ini makanya jangan heran punya anak laki-laki ya pada saat usia seperti ini kalau mau diajarin membaca itu agak berbeda dengan anak wanita. Ya. Apa perbedaannya Bu Aisyah? Ya, kalau anak laki-laki dan perempuan ini ada bedanya kenapa? Karena otak kirinya anak perempuan kan sudah mulai tersambung. Ya. Perempuan diajarin membaca cuman di kertas, kemudian kita tulis, misalnya B-O-B-O, L-A-L-A, bola, perempuan itu lebih paham. Kenapa? Karena otak kirinya sudah tersambung, sudah ada potensi sambungan di otak bicaranya. Laki-laki, kalau kita hanya mengajarkan anak laki-laki membaca, ada tulisan B-O-B-O, L-A-L-A, bola, itu dia sulit mengerti. Kenapa? Karena tulisan itu, kata-kata itu kerja otak kiri. Ya. Jadi bagaimana laki-laki? Laki-laki lebih baik beli bolanya, baru tempel tulisan bola di situ. Itu jauh lebih cepat mengerti anak laki-laki. Saya punya anak 4 laki-laki, baru perempuan. Ya. Nah, saya ingat anak laki-laki saya itu masih kecil, usia 0 sampai 6 tahun, itu berbeda dengan anak perempuan saya waktu 0 sampai 6 tahun. Makanya dulu di rumah, supaya anak laki-laki saya sang belajar membaca, ya, kita menggunakan benda-benda. Raisa bisa nggak cuma gambar saja? Bisa, karena gambar juga di kanan. Tapi lebih pas lagi di benda. Makanya kalau waktu itu di rumah, misalnya meja, itu tulisan meja ditulis di kertas, kemudian ditempel di mejanya. Bolak-balik anak laki itu lihat, dia ngerti, oh tulisan meja tuh kayak gitu. Menghafal dong Bu Aisyah, nggak apa-apa. Itu namanya pengenalan huruf, pengenalan kata-kata. Ya, itu harus dibantu karena otak kanannya berkembang. Inilah makanya kalau PAUD dan TK ini kan ya perlu alat peraga.
Ya, dulu saya supaya anak-anak tahu ya tulisan ibu, karena saya dipanggilnya ibu ya, IBU, maka ada tulisan ibu di kertas, saya tempel di dada saya. Satu hari aja anak-anak jalan ya pakai peniti ya. Lihat saya jalan dari pagi, lihat di depan mereka bola, balik bola, itu mereka lihatin, oh itu tulisan ibu kayak gitu. Dan itu lebih cepat. Dan tidak stres anak laki-laki kalau begitu caranya. Ya. Kalau perempuan duduk manis, cuman tulisan saja, bahkan nggak pakai gambar saja, anak perempuan sudah lebih paham. Kenapa? Karena otak kirinya sudah tersambung. Tapi justru dia akan lebih cepat paham lagi kalau juga misalnya waktu dia belajar membaca atau berhitung, itu ya ada gambarnya, ada warnanya, karena itu otak kanan yang bekerja. Ya, nah ini. Makanya kadang anak laki-laki usia seperti ini ya suka males pergi sekolah kalau dipaksa untuk kirinya yang berkembang duluan. Tapi kalau sekolahnya itu bilang, ayo kita ke sekolah, kita akan banyak bermain. Ya, senang banget. Kita akan jalan-jalan hari ini. Wah, anak-anak Jakarta kalau TK-nya mau jalan-jalan, itu yang bangun subuh, bahkan sebelum subuh itu anak laki-laki. Kenapa? Karena dia membayangkan dia sekolahnya itu bermain, karena sesuai dengan otak kanannya. Jadi bunda yang punya anak laki-laki senang bermain itu ya sangat-sangat lazim. Kenapa? Karena otaknya ini bermain. Dan buat laki-laki bermain itu belajar. Mari sekarang kita lihat. Ya. 6 sampai 12 tahun. Perempuan kiri kanannya masih seimbang. Laki-laki tetap kanannya lebih dominan, tapi kirinya sudah mulai terjadi potensi koneksi atau sambungan. Para ahli mengatakan laki-laki siap belajar membaca dan menulis atau berhitung itu usia 6 tahun. Itulah makanya kalau persyaratan masuk SD 7 tahun itu menyelamatkan anak laki-laki. Dengan kurikulum SD yang lebih banyak otak analisanya. Kalau zaman dulu ya kita 6 tahun saja anak laki-laki sudah bisa masuk sekolah karena kurikulumnya tidak sedetil sekarang. Dan sesuatu yang detil itu kerja otak kiri. Ya, tapi sudah mulailah anak laki-laki ini 6 tahun ke atas ini. Tapi tetap kanannya, tetap kreatifnya, tetap imajinasinya, tetap ya otak benda, ya otak permainan tetap ini. Nah, sekarang kita lihat 12 sampai 18. Nah, ini dia SMP SMA ya. Perempuan kiri kanan tetap seimbang, laki-laki masih kanannya juga. Tapi kirinya sudah mulai potensi sambungannya itu banyak. Makanya anak SMP, SMA sudah bisa anak laki-laki itu menganalisa sesuatu. Ya. Tapi tetap otak kreatifnya lebih tinggi, lebih dominan dibanding perempuan. Otak bermainnya, otak imajinasinya, ya, otak irama atau musiknya itu anak laki. Makanya anak laki-laki kalau kita lihat sekolah-sekolah yang memang ada ekskul musik itu anak laki akan ambil musik ya, bukan nyanyinya. Kalau perempuan yang nyanyinya, kenapa? Nyanyi itu kan atau ngomong itu kan di otak kiri. Ya, perempuannya seimbang, dia bisa main musik dan bisa nyanyi. Tapi laki-laki jauh lebih jago dia bermain musik karena memang otak kanan ini otak irama. Ya. Ini dia. Kapan anak laki-laki otak kiri kanannya seimbang? Ya, setelah 18 tahun. 18 tahun saja, dia masih kirinya belum lagi dominan seperti yang kanan. Nanti setelah 18, 20, pas saatnya kuliah, otak laki-laki seimbang antara kiri dan kanan. Seimbang antara kiri kanan. Itu makanya anak laki-laki itu ya dia terlihat jauh lebih baik, jauh lebih keren, jauh lebih mandiri, jauh lebih pandai menganalisa pada saat sudah kuliah. Jadi bunda yang punya anak masih kecil sabar sampai dia kuliah, anak laki-laki ya. Gitu. Anak laki-laki nih kalau lihat perkembangan otaknya, ya, jarang anak laki-laki usia SD itu ranking 1. Jarang sekali, jarang. Bukan nggak ada ya, jarang. Ya, jarang. Pak Suwarno, waktu SD pernah ranking 1 nggak Pak? Ya, anak saya jarang ranking 1. Kalau sekolah, pernah ranking 1 Pak Suwarno? Ya, kalau sekolah itu menganggap yang ranking 1 itu pelajaran bahasa, matematika,
teratur, disiplin, datang sekolah, itu didominasi oleh perempuan. Ya, ini. Makanya sekarang sekolah bukan hanya intrakurikuler yang dinilai, ekskulnya juga. Ekstrakurikuler itu jagonya laki-laki. Ya. Jadi Bunda, ini terutama Bunda ya, kalau punya anak laki-laki tolong tidak dibanding-bandingkan dengan anak perempuan. Ya, kenapa? Karena memang proses penciptaan ya sambungan otak di anak laki dan perempuan berbeda. Mungkin selama ini kita rasa ya, hanya memang ya penelitian ini baru ada 2006 masuk di Indonesia ya. Ini mudah-mudahan menambah kita kefahaman bahwa oh kayak gini pantesan anak laki saya main aja terus kerjanya. Iya, karena kalau anak laki bermain itu tandanya dia belajar. Ya, seperti ini. Ini harus kita paham dulu supaya kita cerdas nanti berikutnya, terutama cerdas dalam mengelola emosi kita. Karena kalau kita nggak tahu tentang ini, maka yang punya anak laki-laki itu bisa bertanduk otaknya itu. Ya, ibu-ibu tuh langsung panik. Ya, nah ini. Baik. Kemudian apa? Ini otaknya. Di tengahnya itu ada otak limbic system atau otak mamalia. Nah, ini yang mengatur emosi nih. Tadi saya katakan kita cerdas emosi ya. Dan kemudian di otak manusia itu ada otak reptilnya. Ya. Ayah bunda, bapak ibu guru, saya mohon maaf karena kalau bicara tubuh manusia kita masih harus pakai bahasa Latin. Ini kesepakatan internasional ya. Mungkin tidak usah dihafal, tetapi ya kita tahu saja tempatnya. Ya. Bu Aisyah yang untuk tempat ilmu pengetahuan, nasihat, informasi, kisah-kisah itu ada di mana? Di otak yang di depan, di belakang dahi. Ini namanya prefrontal cortex di sini. Kalau orang tua mengajari anak sejak kecil, kasih nasihat, masuknya di sini nanti, memorinya di sini. Sambungan plastisitasnya atau sambungan neuronnya di sini. Bapak Ibu guru mengajarkan anak-anak di sini. Orang tua memberi nasihat, masuknya di sini. Ya. Bapak Ibu guru memberi nasihat, masuknya di sini. Anak-anak sendiri membaca sesuatu tentang informasi di sini. Membaca kisah di sini. Kalau memori pengalaman di mana Bu Aisyah? Ada sekitar sini, neokorteks sekitar sini. Di sini juga. Ya. Kalau memorinya yang sangat mengikat emosi, kira-kira posisinya di mana? Di sini. Di dekat otak emosi. Ya, kita akan nanti bahas otak emosi dan batang otak. Ya. Kita bahas dulu yang prefrontalnya. Ya. Bu Aisyah kata anak-anak, kata orang-orang, anak itu wataknya ada di otaknya sejak lahir. Di mana itu? Kira-kira lebih daerah sini, di lobus parietalis. Kurang lebih di sini. Katanya anak-anak itu ada kecerdasan ganda atau disebut multiple intelligence atau bahasa awamnya bakat. Di mana itu? Di sekitar sini. Ya. Dan setiap anak itu bakatnya ada 8 jenis. Hanya memang tidak 8-8-nya dominan. Jadi biasanya kalau kita mengetes bakat anak-anak itu, nanti ayah bunda akan lihat itu ada 8 urutan. Kita fokus pada urutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Itulah yang nanti menjadi bakat dominan. Meskipun anak-anak ada bakat lainnya yang mungkin bisa diasah, tetapi 4 watak dominan itu jauh lebih baik kalau diasah duluan. Ya, di sinilah makanya di otak ini orang tua perlu banyak mempelajari pola parenting berbasis ajaran Islam yang diberikan contoh oleh Rasulullah. Jadi biar otak kita yang ini nih, otak kita di sini tahu bagaimana parenting cara Rasulullah. Ya, makanya kita juga harus isi otak kita ini. Ya, anak-anak kalau orang tuanya ya cara pengolah pengasuhannya itu ala Rasulullah, itu anak-anak sayang banget, seneng banget sama orang tuanya. Dan dia akan menjadi anak ya yang soleh-soleha, pintar, cerdas, beruntung, ya, taat. Wah, itu dia. Makanya kita disuruh ya banyak belajar supaya otak kita juga diisi. Dan tentu juga kita diminta baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran itu masuknya di otak yang depan ini. Ya, masuknya di otak yang depan. Ya. Dan kemudian ya kalau kita apalagi anak-anak kita masih kecil itu isi tentang kisah-kisah. Ya, kisah para nabi, kisah para rasul. Dan alhamdulillah sekarang banyak buku-buku seperti ini ya. Mungkin teman-teman di komunitas cinta anak, ya, ini senang banget untuk berkisah. Ini akan masuk di otaknya itu. Ya. Saya alhamdulillah waktu anak-anak kecil ini terutama ini Muhammad teladanku, ya itu punya
Sampai kalau ada ponakan saya juga milad misalnya, dia memperingati Yaumul Miladnya, daripada dibeliin yang lain-lain, kita belikan ini saja. Ya. Alhamdulillah. Ini nanti akan masuk di otak yang paling depan. Ya. Ini penting sekali. Ya. Baik. Ini juga ya, saya juga menambah koleksinya seperti ini. Kenapa harus buku, Bu Aisyah? Supaya anak-anak mulai cinta buku juga. Karena kalau enggak, ya dia nanti membacanya lebih banyak lewat gadget. Tapi itu juga nggak apa-apa, karena ini eranya era gadget, tetapi kita juga ya menyiapkan hal-hal yang kayak gini supaya masuk di otaknya. Sekarang kita pelajari coba otak emosi. Yang mana sih Bu Aisyah? Yang di tengah. Yang di tengah. Ya, tadi kita sudah lihat dari samping ya, itu di tengah. Ini otak emosi. Ya. Setiap orang ada otak emosinya. Dia terdiri dari struktur-struktur. Ada talamus, hipokampus, amigdala, hipotalamus. Ini terdiri. Makanya ini disebutnya sebuah sistem. Ya, sering disebutnya the limbic system, sistem limbik. Ya. Dan bukan hanya manusia saja yang ada limbic system. Hewan golongan mamalia ya, itu juga punya otak emosi nih. Makanya ini disebutnya otak mamalia brain. Ini dia. Itulah makanya kenapa ya Allah selalu ya bilang ya berfirman di Quran bahwa manusia ini kadang sifatnya kayak binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Karena di otak kita ini ada otak mamalia, otak binatang. Itulah makanya pada kita keluarga muslim, pada saat anak dilahirkan, kewajiban kita pertama mengazankan di telinga kanan dan mengkomatkan telinga kiri. Itu pada saat kita azan dan komat, tadi ya sel otak itu tadi neuron dia akan tersambung di otak anak-anak ini. Yang dikenalkan pertama adalah Allah, ya Rasulullah dan sholat. Itu dia. Lewat sini ya. Nah, sekarang di keluarga muslim juga setelah itu kita diminta mengakikahkan anak, akikah. Mengakikah. Ya. Apa sih makna akikah itu? Sebetulnya maknanya banyak, tapi salah satunya adalah ya karena di otak manusia bahkan dari bayi itu ada otak limbik sistemnya atau otak mamalianya atau otak binatangnya. Itulah salah satu fungsinya akikah itu perlambangan untuk kita ya bisa mengendalikan otak limbik sistem ini atau otak emosi atau otak mamalia ini. Laki-laki 2 kambing. Perempuan 1 kambing. Ya. Kenapa laki-laki 2 kambing? Tadi kita sudah belajar kan, otak laki-laki lebih berat daripada otak perempuan. Artinya, kalau laki-laki otaknya lebih berat, maka otak emosinya laki-laki ini tentu lebih besar. Itulah kambingnya 2. Tapi kan Bu Aisyah nggak 2 kali besarnya. Iya, betul. Tapi tetap kambingnya 2. Kenapa? Karena kan nggak mungkin misalnya kita anggap otak laki-laki itu 1/4 kali lebih besar dari kita. Tapi mana bisa kita memotong kambing 1/4. Maka disuruh potong 2 kambing. Perempuan 1 kambing. Bu Aisyah bisa diganti ayam nggak ini kambing? Nggak bisa dong. Karena ya perlambangannya mamalia. Kambing kan mamalia. Karena ini memang otaknya mamalia. Otak yang ada juga di binatang hewan mamalia. Ya, inilah. Kenapa saya menekankan pada saat akikah ini juga adalah teknik-teknik pendidikan yang sudah diajarkan dalam Islam. Dan ini banyak maknanya. Ya. Saya, kalau ada pecandu narkoba pasien saya yang bengal, yang sifatnya kayak binatang, itu kalau lagi konsultasi dengan orang tuanya saya tanya, Bapak, Ibu, maaf sekali saya mau tanya ya, Ananda sudah diakikah belum? Mereka jawabnya belum. Padahal sekarang ini dia sudah usia 30 tahun, 35 tahun gitu. Saya bilang, Pak, Bu, ya, tolong diniatkan untuk akikah anaknya ya. Udah besar Bu Aisyah, ayo tetap. Ya. Nggak ada uang Bu Aisyah, niatkan dulu. Dengan kita niat, kemudian doa, insya Allah rezeki ditarik. Ada itu nanti. Ya. Saya minta seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak akikah, kita tidak menebus tentang otak mamalianya anak-anak kita ini. Makanya walaupun misalnya kita tidak punya uang cukup untuk mengakikah, kan tolong niat dulu. Ya, dikuatkan niatnya, kuatkan doanya, itu akan ditarik, itu Allah akan memberikan. Cuman masalahnya lagi udah nggak punya uang, nggak niat, nggak doa, wah itu bahaya tuh. Ya, oke sekarang kalau anaknya masih kecil masih bisa kita kendalikan, tapi sudah remaja, apalagi pas SMP nih.
Pasien kami ya pecandu narkoba itu 70% kenanya waktu usia SMP. Ya. Karena apa? Karena di situ ada usia balik di situ. Ya, makanya ya ini penting juga kita pahami tentang otak emosi. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat otak emosi kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini. Di tengah dia membentuk sebuah sistem. Di situ akan ada stimulasi hormon. Ya, disitulah emosi kita. Ya. Nah, kemudian kalau emosi dasar pada anak-anak sampai dia akil balik itu ada 4. Emosi senang, termasuk di sini bahagia, riang, gembira, cinta, kagum, damai, syukur, takjub. Emosi sedih, duka, kecewa, hampa, malu, galau, putus asa, lara, pilu. Kira-kira seperti itu. Emosi takut, cemas, khawatir, gelisah, ngeri, cemburu, ragu-ragu. Itu masuk di emosi takut. Emosi marah, ini kesel, jengkel, jijik, geram, benci, dendam. Ini emosi marah. Nah, ini ada di otak mamalia tadi. 4 emosi dasar pada anak-anak sampai dia akil balik. Ya. Jadi pada satu ketika anak pembelajaran jarak jauh ini bosan, ya, di mana saja ini bisa terjadi. Kenapa? Karena ada otak emosi tadi. Bunda, aku bosan belajar dari rumah. Nah, itu kata anak-anak ya. Terus kita kalau dengar anak bosan terus gimana? Nggak usah panik, tenang saja. Karena memang bosan. Karena anak di otak anak itu juga ada otak emosinya. Jangankan anak, mungkin guru-guru juga bosan. Karena nggak jumpa. Ya. Orang tua juga bosan. Ini bisa terjadi. Karena ada otak emosi. Apa yang dibutuhkan anak sih kalau dia bilang dia mengeluh, dia bosan? Ya, mereka hanya ingin ya meminta pada orang tua untuk memahami bahwa mereka bosan. Nggak usah panik Bunda, nggak usah panik Ayah. Nggak usah juga telepon Bapak Ibu Guru. Pak, Bu, ini ngajarnya yang benar dong, anak-anak bosan. Nggak usah. Bapak Ibu Guru juga bingung mau ngajarin apa lagi. Ya. Tapi kalau kita terima, oh iya nak, Bunda ngerti kamu bosan. Itu anak udah senang. Atau kalau dia sudah mengeluh kayak gini, terus kita terima, kita memahami perasaannya, itu dia senang. Itu dia udah enak lagi perasaannya. Kalau saya biasanya saya ajak anak-anak, ayo kita bikin pisang goreng yuk, kita makan pisang goreng yuk, ya pisang goreng aja boy. Iya, karena saya memang orang Bugis ini biasa banget makannya pisang goreng. Atau ajak anak-anak minum kopi, ya pokoknya gitulah. Ya, apalagi yang anak saya sudah besar ya, jadi senang kopi dia. Pokoknya dia minta difahami. Atau capek anak, istirahat dulu deh, nanti kerjaan PR-nya agak malam lagi, ya gitu. Itu yang dia minta. Nah, selain ada otak mamalia, di otak manusia juga ada otak reptilnya. Ini persis di batang otak ini, di tengkuknya ini ada otak reptil. Otak reptil ini kalau tegang, itu cuma 2 responnya. Serang atau lari. Fight or flight. Serang atau kabur. Ini. Bosan juga itu adalah otak reptil yang tegang dan otak mamalia yang ada di emosi yang negatif. Itu yang membuat anak bosan. Tapi kita tolong pahami, karena pada saat dia sudah mengeluh dan kita memahaminya, maka batang otaknya rileks dan otak mamalianya juga rileks. Ya. Kalau kita udah besar gini atau anak-anak sudah balik, emosinya bagaimana Bu Aisyah? Lebih variasi jadinya. Seperti ini jenis-jenisnya. Kok kayak tangga ya Bu Aisyah ya? Iya, karena setiap emosi itu, jenis emosi, kalau diteliti oleh ilmuwan, itu ternyata ada frekuensinya. Dan frekuensinya beda-beda. Nah setelah dipetakan seperti ini, loh kok kayak tangga ya? Dan inilah, emosi inilah, kalau konsep Islam ini yang disebut hawa nafsu. Hawa nafs. Ya. Makanya teori tentang emosi yang ditemukan oleh para ahli, terutama Daniel Goleman namanya ya, kemudian digabungkan dengan konsep Islam tentang hawa nafsu, terjadilah ya bagan seperti ini. Jadilah gambar seperti ini. Artinya 3 jenis emosi yang dibawa ini kategori nafsu lawamah, nafsu yang berlara diri. Makanya isinya tuh takut, sedih, apati. Apati apa sih Bu Aisyah? Ini putus asa. Orang kalau sedih berkelanjutan putus asa. Ya, anak-anak kalau ketakutan kelamaan maka dia turun jadi sedih, sedih kelamaan putus asa. Putus asa kelamaan apa jadinya? Nanti depresi. Nanti ada lagi di sini nanti kita lihat ya. Kemudian di atas takut ada emosi jenis las buru-buru. Apa-apa mau buru-buru. Ya.
Kalau kita ngajarin anak buru-buru, berarti kita di sini tuh, bukan semangat. Kalau semangat beda, semangat di sini. Buru-buru itu ada perasaan takut sama marah. Ya. Orang tua juga gitu, membangunkan anak sholat subuh ke ya buru-buru, berarti kita di sini nih. Ya. Nah, di atas las ada anger, marah, kesel, jengkel dan sebagainya ada di sini. Di atasnya ada pride, sombong, membangga-banggakan. Nah, ini di sini. Nah, 3 ini dikategorikan nafsu amarah. Ya. Tapi sekali lagi, emosi bukan hanya ada yang negatif. Ya. Emosi juga ada yang positif. Nafsu juga begitu. Tidak hanya negatif, ada yang positif. Namanya mutmainnah. Mulai yang mana tuh Bu Aisyah? Mulai yang sini nih. Namanya semangat. Level semangat, courageous semangat. Kalau semangat ini ada perasaan senang ya. Kemudian di atasnya lagi menerima, syukur. Di sini nih syukur nih. Di atasnya lagi damai, peace. Di atasnya lagi, kata para ahli, ada emosi namanya pencerahan. Makanya mulai beberapa dekade terakhir orang sering ngomong kita harus dapat pencerahan. Nah itu karena jenis emosi yang tinggi, yang merasakan kebahagiaan. Ya. Bu Esa, ya pakai alat apa sih bisa diukur seperti ini? Pakai alat ini yang namanya elektroencephalogram, alat untuk mengukur gelombang otak. Jadi pas orang sedih, ternyata sedih itu frekuensinya cuma 75 Hz, maka dia ditaruh di bawah. Oh, dia takut 100. Oh, dia sekarang ya lagi semangat, semangat 200. Nah, itu makanya tadi ada tangga-tangganya kayak tadi. Ya, ada seperti ini, ya. Nah, dan ini semua ada di otak kita, terutama yang sudah mulai balik ya sampai kayak kita gini. Ini ada semua di otak dan tidak bisa hilang. Yang hanya bisa adalah kita kenali mereka, ini level emosi ini. Kemudian ya, kita tahu tadi ada yang negatif dan ada yang positif. Ada yang lawama, ada yang amarah, ada yang mutmainnah. Ya. Ini nggak bisa hilang. Hanya bisa dikendalikan setelah dikenali. Maksudnya apa Bu Aisyah? Ini emosi naik turun. Kadang turun, kadang naik, kadang turun. Pada saat anak-anak atau kita berada di emosi yang negatif, itu lazim, itu wajar. Makanya kalau kita kadang kesel ya masih wajar. Cuman Allah minta kalau kita berada di emosi negatif ini, cepat-cepatlah naik ke atas. Ya Allah, angkat marahku. Makanya doanya begitu, diangkat. Supaya apa? Dia mau diangkat naik ke atas. Kalau anak sekarang istilahnya move on, naik ke atas. Tapi kadang sudah di atas, bahkan sudah bersyukur menerima bahwa pandemi ini kita utamakan kesehatan dan keselamatan. Udah terima. Tapi ada berita misalnya kita dengar berita bahwa pandemi ini bisa sampai 2 tahun, itu bisa turun emosi kita ketakut ini. Langsung takut, cemas, astagfirullah. Untung kita langsung istighfar. Ya. Kenapa? Karena dengan istighfar itu ternyata bisa naik ke atas. Nah, emosi mutmainnah inilah kalau kita sering berada di emosi ini, walaupun nggak bisa tiap hari 24 jam, tapi dalam 24 jam, dikurangi tidur 8 jam, ya, sisanya kita sering di mutmainnah, maka kita berarti berada di zona ikhlas. Ayah bunda, terutama bunda, kalau nemani anak belajar sambil marah, itu berarti kerjanya di luar zona ikhlas, berarti nggak ikhlas. Atau bunda setrika baju suami kesal, maka itu kerjanya berarti nggak ikhlas. Atau kita nih guru, para bapak ibu guru, ya mengajarkan anak-anak dengan perasaan sedih, entah kenapa lagi sedih, itu berarti jauh lagi dari zona ikhlas. Atau bapak ibu guru, ya mengajarkan anak-anak dengan perasaan kesal, jengkel, berarti kan temennya marah ini kan, itu berarti di luar zona ikhlas. Jadi gimana Bu Aisyah supaya kita mengerjakan sesuatu lebih banyak ikhlasnya? Kita kenali emosi kita. Bunda misalnya pagi-pagi entah kenapa mungkin jadinya marah, kesel langsung, ya Allah saya marah ya Allah. Nah, sudah kita kenali apa? Angkat dulu dia ke atas. Angkat dia dulu ke atas, baru lakukan pekerjaan supaya pekerjaannya masuk di zona ikhlas. Minimal semangat aja. Gimana Bu Aisyah? Nah, nanti kita belajar cara mengangkatnya ya. Sebetulnya selama ini ayah bunda, bapak ibu guru sudah melakukannya. Hanya ini kita tegaskan lagi.
Bu Aisyah, emang bisa ada orang masuk pencerahan? Bisa. Bagaimana masuk pencerahan? Pertama apa? Sholat. Kita nih kalau sholat, dan tentu sholatnya tumaknina dan khusyuk, itu yang lagi marah, itu bisa loh, rakaat demi rakaat bisa naik kita ke atas. Dan akhirnya masih ke pencerahan. Atau orang sholat ya, walaupun dia tidak tumaknina, pasti dia naik. Minimal sampai semangat. Tapi kalau kita tumaknina, khusyuk, dan sekarang karena waktunya banyak di rumah ya, kerjakan fardunya dan kerjakan juga sunnahnya, itu kita bisa di pencerahan. Apalagi Bu Aisyah supaya kita sampai pencerahan, baca Quran. Baca Quran, ya. Bahkan baca Quran ya tidak pakai arti saja, itu ayat demi ayat bisa membawa kita sampai ke pencerahan. Ya. Apalagi tahu artinya. Oke? Apalagi baca kisah-kisah Rasul. Kisah para nabi itu membuat kita cerah. Oh, Masya Allah kayak gini toh. Oh, pengalaman sekarang itu udah pernah ada di zaman Nabi. Wah, itu kan kita langsung cerah ya. Apalagi pencerahan. Mendengarkan tausiah. Mendengarkan seminar. Termasuk juga kita Bapak Ibu Guru, pada saat kita selesai mengajar, itu kita bisa masuk di fase pencerahan. Mungkin Bapak Ibu Guru nih, pertama mau ngajar pagi-pagi anak-anak ya. Buat emosinya disemangat dulu nih. Lama-lama mengalir ngajar sekitar 40 menit itu kita ada rasanya di pencerahan, kita senang. Apalagi anak kita lihat dari lewat video ya, lewat monitor gitu ya. Anak tuh ngangguk-ngangguk. Atau anak bertanya terus kita kasih jawaban terus dia langsung senang. Oh, gitu. Itu pencerahan loh buat kita yang mengajar Bapak Ibu Guru. Saya juga begitu. Saya ini guru sebetulnya, tapi guru buat pecandu narkoba sebetulnya, ya. Jadi kalau pecandu narkoba hampir setiap hari ya. Dulu ya, kalau sekarang saya sudah ada regenerasi, ada anak saya yang mengajarkan atau menjadi dokter narkoba. Saya senang banget itu kalau lihat anak-anak pecandu dikasih tahu, dinasehatin, pada ngerti. Bahkan mungkin lebih cepat ngerti murid-muridnya Bapak Ibu Guru nih di SMP Muhammadiyah dibanding korban-korban narkoba. Tapi saya sebagai dokternya dan dianggap kakak mereka, dianggap juga sebagai gurunya, itu senang banget. Dan rasanya itu rasa cerah banget. Ya Allah, alhamdulillah bisa ngajar anak-anak dan dia ngerti. Itu. Termasuk juga kita ya mendengarkan ajaran orang lain, itu bisa masuk pencerahan. Ya. Baik, sekarang ya. Apa yang ditakutkan kalau kita terlalu apati? Ini dia, depresi. Apa depresi Bu Aisyah? Keinginan mencelakakan diri dan bunuh diri. Ada beberapa berita anak-anak gara-gara belajar online ya. Beberapa hari yang lalu itu dari Goa ya, Goa Makassar, anak SMA bunuh diri minum racun. Kenapa? Karena dia depresi. Berarti dia udah ketakutan kelamaan. Apa yang ditakutkan? Dalam berita itu katanya dia ini takut sekali sama gurunya karena nggak bisa kumpulkan tugas, padahal alasannya pada saat dia tidak kumpulkan tugas bukan malas. Sinyal di tempatnya itu sulit, maka tugasnya bertumpuk. Karena dia tidak bisa kirim, sudah dikerjakan, maka karena ketakutan kelamaan lebih 2 minggu minimal nih, turun sedih. Sedih. Mungkin nggak berani juga bilang sama orang tuanya, karena kata orang tua itu urusan kamu, apalagi sudah SMA kan gitu. Kadang-kadang orang tua ya. Sedih berkepanjangan jadi apati, merasa nggak berguna. Apati berkepanjangan minimal 2 minggu jadi depresi. Apa ciri-ciri depresi? Dia mencelakakan dirinya. Bentur-bentur kepala di tembok, ya. Ambil benda tajam dia ambil pisau dia gores-goreskan di tangan, itu berarti sudah mulai depresi itu. Dan depresi yang paling parah adalah ya keinginan bunuh diri. Itu depresi. Dan kalau sudah di depresi ini, kita sulit membantunya secara alami. Harus dibantu dengan kimia. Makanya dibawalah ke dokter kesehatan jiwa. Kalau kita masih di sekitar sini, ya ini bisa kita bantu. Orang tua bisa bantu. Ya, ya seperti ini kira-kira ya. Dan ini ada di otak kita. Saya dulu supaya cerdas emosi saya hafalin ini. Dan nanti insya Allah makalah ini saya kirim ke panitia, ayah bunda, bapak ibu guru kalau nanti mau minta, nanti ke panitia ya insya Allah. Supaya hafal juga nih otak emosi. Ya. Jadi kalau misalnya nih saya lagi kesel tiba-tiba, terus saya langsung udah tahu, saya kebayang di muka saya itu tangga ini, saya emosi berarti di bawahnya sombong. Berarti kalau orang lagi emosi marah, ya
Marah itu naik ke atas lebih cepat karena 2 tangga. Tapi kalau lagi sedih, itu butuh waktu untuk bisa naik ke atas. Kenapa? Karena tangganya lebih di bawah. Itulah kalau kita perhatikan diri kita, kalau kita sudah bisa memahami emosi kita, oh saya sedih, berarti butuh waktu untuk naik ke atas. Mungkin beberapa jam, mungkin ada juga, ini tergantung masalahnya ya, mungkin butuh waktu beberapa hari. Makanya kalau orang sedih ini kita harus pahami. Termasuk anak, kalau anak sedih kita harus pahami. Ya, kalau perlu kasih istirahat, supaya apa? Kesempatan untuk naik ke atas. Ya. Selain itu Bu Aisyah gimana cara naik ke atas? Ya, kita lihat dulu ya, apa gunanya kalau kita bisa naikkan ke atas. Kalau dalam konsep Islam kita masuk di mutmainnah, dia zona ikhlas. Kalau para ilmuwan mengatakan, salah satunya dari Profesor David Hawkins, ini seorang dokter, ya psikiater dan ilmuwan, dia mengatakan begini, getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. Yang mana sih yang 200 itu? Ini yang semangat. Jadi kalau kita lebih sering di semangat minimal ya, sampai sering di atas, ini bisa sehat. Ya, tidak mudah terserang penyakit. Tapi kalau seringnya di bawah, sombong, marah, buru-buru, takut, sedih, apati, seringnya di sini aja. Ini bisa bikin ya mudah terserang penyakit. Kondisi sekarang ini kita harus perhatikan ini juga masalah ya kesehatan. Ternyata masalah kesehatan itu dipengaruhi besar oleh emosi. Ya. Profesor David Hawkins juga mengatakan di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif antara 700 Hz sampai 1000, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Yang mana 700 Hz sampai 1000? Ini dia pencerahan. Itulah makanya kenapa kita diminta ya sholatnya tumaknina, baca Qur'annya harus setiap hari, mendengarkan tausiah juga, bahkan juga yang senang mengajarlah. Ya. Kemudian baca buku sirah Nabi, sirah Rasul, baca buku-buku tentang buku-buku hukum Islam dan sebagainya. Itu membuat kita ada di pencerahan. Dan itu untuk saat ini yang kita pentingkan juga adalah kekebalan tubuh dan vitalitas yang sangat tinggi. Ya, jadi sekali lagi dengan kita mengenal emosi dan kita pandai ya mengelola emosi, itulah disebut kita cerdas. Ya, cerdas apa? Cerdas mengenal emosi, dan karena cerdas mengenal emosi maka kita cerdas mendidik anak. Ya, paling tidak kita berada di emosi semangat pada saat kita dampingi anak. Apalagi anak yang masih kecil ya, Allah kasihan. Kalau SMP SMA mungkin sudah lebih mandiri ya. Bahkan lebih pintar mereka barangkali dari kita kalau penggunaan teknologi ya. Nah sekarang, emosi ini otak emosi yang di tengah ini, ternyata dia mempengaruhi pikiran dan perasaan. Yang mana tadi pikiran Bu Aisyah? Ini di tengah ini, yang depan ini nih. Walaupun kita sudah isi ya, kita lihat di sini ya, kita sudah isi otak kita ini, pikiran kita dengan hal-hal yang baik, tapi kalau sedang emosi negatif, ini otak emosi ini tegang, maka ilmu yang di depan yang sudah kita isi itu terblokir sementara. Bunda rajin taklim, Bunda rajin ngaji, Bunda rajin baca buku juga, tapi kalau pas lagi tiba-tiba takut, untuk sementara ilmu yang ada di otak di depan ini, di prefrontal cortex terblokir sementara. Sehingga kadang-kadang kita lupa itu ilmunya. Kita takut. Dikatakan keimanan manusia itu naik turun karena ada tangga tadi naik turun. Pada saat kita takut, kita lupa kalau Allah Maha segalanya. Allah Maha melindungi, Allah Maha memberikan kesehatan, Allah Maha memberikan ilmu. Jadi kadang orang tua suka takut. Ini sebetulnya belajar online efektif tidak ya? Kalau untuk masa pandemi efektif. Tapi kan nggak ketemu guru, itu anak belajarnya santai-santai lagi. Nah, itu berarti ibu takut. Ibu lupa bahwa yang mempunyai ilmu itu, yang maha memberikan ilmu itu Allah. Ya alim, yang maha memberikan ilmu. Alimul ghaib wa syahadah. Ya, ilmu ghaib dan ilmu yang nyata. Ya. Dan yang mencerdaskan itu Allah. Ya Rashid, yang maha memberikan kecerdasan. Itu kita lupa karena ilmu itu ada di depan sini. Tapi kalau sedang emosi negatif, kita lupa sementara. Ya. Nah, emosi juga mempengaruhi perasaan. Di mana perasaan? Perasaan itu bermainnya di
dalam dada kita. Yang mana organnya ini? Jantung. Apa ini? Ini para ahli sudah sepakat ini yang disebut kolbu. Kolbu. Maka kalau kita lagi kesel, yang terasanya di dalam dada kita ini. Karena ya jantung terpengaruh oleh emosi juga. Maka dia deg-degan. Kita kan kalau lagi marah kan bukan otak kita yang bunyi kan, tapi apa? Jantung kita yang terasa. Ada detakan yang lebih cepat. Kenapa? Karena emosi ini mempengaruhi juga perasaan. Akhirnya mempengaruhi perilaku atau acting. Ya. Terus gimana Bu Aisyah supaya kita dari emosi negatif ke emosi positif? Caranya gimana? Ya. Kita lihat dulu cara manajemen emosi. Ya. Ada orang selama ini manajemen emosinya terkenal dengan istilah supresif. Apa nih Bu Aisyah? Ditekan. Kesel ditekan. Ya. Kemudian marah ditekan. Sedih ditekan. Namanya supresif. Bagus nggak tuh Bu Aisyah? Ya. Untung buat orang lain tapi rugi buat diri sendiri. Misalnya kita ada kesel sama seseorang ya, cuman kita supresif, kita malah tekan, kita nggak tegur orang itu, maka orang itu beruntung kan, buat dia ya, tapi rugi buat diri kita. Kenapa? Karena kita tekan. Ini yang bisa bikin sakit. Itu kalau ada ayah bunda, bapak ibu guru suka tekan-tekan emosi, itu berarti manajemen emosinya yang kategori supresif. Ya. Ada juga manajemen emosi yang apa? Yang ekspresif. Apa maksudnya? Marah, ya dia langsung keluarkan, dia langsung ya semprot anaknya. Kesel sama suaminya langsung semprot suaminya. Itu namanya ekspresif. Bagus nggak Bu Aisyah? Ya bagus buat diri sendiri. Kita rasa beruntung diri sendiri, tapi rugi buat orang lain. Terkenallah orang yang emosinya ekspresif, terkenallah dia orang yang pemarah, cepat marah, jutek, ngeselin. Nah itu hati-hati. Jadi yang mana yang bagus Bu Aisyah? Dua-duanya masih belum beruntung dalam dua pihak. Supresif memang untung buat orang lain, rugi buat diri sendiri. Ekspresif untung buat diri sendiri, rugi buat orang lain. Jadi dua-duanya masih belum oke ya? Iya. Adakah yang oke? Ada. Ya, itu yang diistilahkannya apa? Rilis. Rilis itu untung buat diri sendiri dan untung buat orang lain. Rilis ini apa Bu Aisyah? Rilis ini artinya menahan. Tapi bukan menekan, menahan. Rilis ini apa kalau di dalam konsep Islam? Sabar. Sabar itu asal kata dari bahasa Arab, ya. Sabaru yasbiru artinya menahan. Menahan. Tidak didamprat artinya tidak diekspresifkan dan tidak ditekan. Lain ya, menahan sama ditekan ya. Menahan. Nah, jadi misalnya kita marah, kita tahan dulu, tahan. Tidak diekspresifkan, tidak disemprot, dan tidak disupresifkan, tidak ditekan, ditahan. Nah, tapi waktu menahan, diminta kita mengelolanya naik ke atas. Mengelolanya naik ke atas waktu kita tahan. Itu namanya sabar. Dan Allah bersama orang yang sabar. Ya, kita tahan, ya kita tahan. Kita bawa ngaji, kita bawa sholat. Maka dia akan naik ke atas. Ada cara lain lagi nggak Bu Aisyah yang lebih detail kalau kita mau naik ke atas gitu ya? Ada beberapa ahli itu ya membuat sebuah sistematika ya. Tapi saya lebih senang pakai caranya Rasulullah SAW. Kata Nabi, apabila marah berdiri, duduk. Apabila duduk masih marah, rebahan. Diteliti oleh para ilmuwan apa? Terjadi kalau dari berdiri duduk berbahan itu terjadi perubahan gravitasi bumi. Ya. Dan itu diteliti oleh para ahli itu dan para ahli menyetujui itu bagus banget ini. Keren banget ajaran ini. Dan itu Nabi sudah ngomong 1400 tahun yang lalu. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya lebih detailnya ya. Kita kan takut sampai depresi kan, makanya kita belajar apa? Ada teknik rilis yang terkenal dengan istilahnya 3M. Sama nih, seperti pandemi ini terkenal 3M kan. Apa itu? Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak kan gitu ya. Nah, memanage emosi juga yang teknik rilis tadi, yang teknik sabar tadi, itu ada 3M. Ya. M pertama apa? M pertama mengaku. Maksudnya mengaku pada Allah. Ya Allah, saya takut ya Allah. Ya Allah, saya sedih ya Allah. Ya Allah, saya khawatir ya Allah, pandemi kapan berakhir ya Allah. Ya Allah, ini boleh mengaku, boleh.
Kalau sama teman boleh nggak mengaku? Boleh. Kalau sama orang tua boleh nggak mengaku? Boleh. Sama guru boleh nggak mengaku? Boleh. Tapi yang paling afdal mengaku pada Allah. Kenapa? Karena kalau guru kita belum tentu hari itu bisa ketemu. Ya, mau mengaku sama orang tua belum tentu hari itu orang tua perasaannya enak mau mendengarkan kita. Mau mengaku pada teman sekarang susah ketemu teman. Ya. Tetapi mengaku pada Allah kapan
Berarti di sini ini sering kurang juga dapat darah ini. Makanya supaya otak ilmu ini sudah kita isi dan dia tetap bisa ingat dan dapat darah, yang darah membawa oksigen dan membawa nutrisi, maka posisinya harus sujud. Itu makanya mengapa kita bersyukur, alhamdulillahirrabbilalamin, ya, kita diperintahkan sholat dan di dalam sholat ada gerakan sujud. Karena pada saat sujud, darah ini akan mengarah ke sini dan ini pembuluh darah agak melebar. Tentu sujudnya yang tumaknina, agar agak lama sedikit ini dikasih oksigen di dalam otak ilmu. Otak ilmu tadi kita di sini. Nah, ini. Jadi kalau kita tadi tarik nafas, istighfar, itu bisa naik level emosinya. Terus apa lagi Bu Aisyah? Ya, langkah ketiga, M ketiga, meminta. Jadi disinilah doa baru masuk. Ya Allah, kita doakan diri kita. Ya Allah, saya mohon saya menjadi arah, saya menjadi ibu yang menerima kondisi ini. Saya ibu yang semangat, saya ibu yang bahagia, saya ibu yang damai. Itu kita baru meminta. Tapi langkah ketiga, mengaku dulu yang pertama, kedua angkat dulu baru minta. Dan juga kita mendoakan seseorang, misalnya ibu jengkel sama anak. Ya, ibu pakai 3M, mengaku pertama, ya Allah saya kesel banget sama anakku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, susah banget dia bikin PR, ya Allah. Nah, M kedua mengangkat, ya Allah, angkat keselku, ya Allah, angkat keselku ini, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, gitu. Yang ketiga kita doa, ya Allah, ya jadikan saya ibu yang bijaksana, ya Allah, jadikan saya ibu yang sabar, ya Allah, dan jadikan juga anakku anak yang soleh, anak yang engkau tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya. Itu kan kita di sini mintanya doa. Ya. Sini. Oke, itu 3M. Ingat ya, 3M. Nah, 3M. Satu apa? Mengaku, mengangkat, dan meminta. Ini teknik yang dibikin, disusun supaya lebih efektif. Ya. Nah, tubuh manusia ini kalau emosi di atas ini bisa jalan ke sistem saraf. Makanya kalau kita lagi marah di sini, dia turun lewat sistem saraf. Ya, membawa apa? Membawa pesan marah. Maka seluruh tubuh ini nanti bisa marah. Tapi kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim, itu jalan di badan ini. Setelah jalan ke otak, dia jalan di badan. Astagfirullahaladzim, saya mohon ampun pada Allah yang Maha Azim. Dia jalan. Lewat mana sih Bu Aisyah jalan ini? Lewat sistem saraf. Memang sistem saraf itu kerjanya kayak apa? Sistem saraf itu kerjanya kayak kabel listrik. Ini ada kabel, nih kabel saraf, dia kayak kabel listrik. Ini nih, kumpulan kabel saraf ini itu persis kabel listrik. Dan kabel listrik ini membawa impuls listrik dan membawa pesan yang jalan di sumsum tulang belakang, habis dari situ dia jalan ke seluruh tubuh. Dan kecepatannya cepat sekali, 240 km per jam. Dari mana itu? Dari yang dia dengar, dari yang dia lihat, dari yang dia ucapkan, dari yang dia lakukan lewat tulisan misalnya. Itu sampai ke otak 240 km per jam, cepat banget. Ya. Nah, dari otak ke tubuh 320 km per jam. Maka hati-hati untuk kita bicara sama anak-anak. Kenapa? Anak-anak juga punya sistem saraf. Dan telinganya cepat menangkap. Ya. Kamu nih, kalau disuruh sholat lama banget. Hati-hati ya. Kalau disuruh sholat lama banget, maka dia masuk di sini. Kalau disuruh sholat lama, dia jalan di badan. Akhirnya badan ini melakukan seperti apa yang diucapkan oleh ya orang tua atau oleh bapak ibu guru. Kamu payah nih kalau dikasih pekerjaan. Kamu payah nih kalau dikasih pekerjaan. Jadi jalan, kamu payah. Dan dia menganggap apa? Saya payah. Ini hati-hati. Ya. Main terus. Nah itu kita ngomong gitu sama anak-anak kan. Main terus. Nah, ini main terus nanti. Ya. Makanya sampaikan yang baik-baik di telinganya. Dan perlihatkan juga yang baik-baik. Makanya di dalam pendidikan itu ada suri toladan. Bukan hanya kita suruh itu anak, tapi dia juga lihat. Bunda kalau suruh anaknya sholat nak, udah bagus kan itu? Lewat telinganya jalan kan, sholat nak. Tapi matanya anak, lihat bundanya masih pegang gadget. Maka pesan yang di telinga bisa dihilangkan lewat pesan yang dari mata. Dan tentu apa yang diucapkan juga jalan. Maka kita minta anak mengucapkan sesuatu yang baik-baik. Itulah kalau anak-anak ya sering membaca Quran, kemudian juga sering membaca hal yang baik-baik, itu jalan juga di badan. Lewat mata, telinga, atau diucapkan. Ya. Nah, ini dia membawa pesan ini. Kita lihat, ini sebagai terakhir, sebelum kita buka tanya-jawab, yang akan saya kembalikan ke Bu Ira. Ya. Ini kesimpulannya dalam bentuk ilustrasi. Inilah otak manusia, terbagi dua tadi kan.
Yang kiri otak analisa, hitung-hitungan dan sebagainya. Yang kanan otak sintesa, otak kreatif, warna, mainan dan sebagainya. Ya. Tadi kita sudah belajar. Dan ingat anak laki-laki perempuan proses sambungan neuronnya berbeda. Kita lihat di dalam tadi, di dalam kita sudah belajar tentang apa? Ya, ini otak reptil atau batang otak ini 2 nih, serang atau lari. Nah, hati-hati. Ini otak limbic system, otak emosi. Yang ada 10 jenis emosi, tapi kalau anak-anak cuma 4, ya. Kemudian ini otak neokorteks, otak ilmu di sini. Ya. Kemudian dari otak keluar sistem saraf yang kayak kabel listrik ke seluruh tubuh. Ya, ini yang saraf besar aja nih, saraf kecilnya aja sampai mana-mana. Apa yang dia dengar, pesan itu jalan di badan. Terekam di otak, jalan di badan. Dan apa yang dilihat, pesan itu akan jalan di badan, terekam di otak, dan dia jalan di badan. Maka badan ini akan mengikuti apa yang seperti dilihat. Dan apa yang dibicarakan ini, ya, saya semakin sehat, ini jalan nih. Tapi kalau kita ngomongnya juga, aduh saya sakit nih, itu hati-hati, dia jalan juga nanti bisa. Walaupun kalau kalimat yang negatif itu perlu diulang-ulang baru dia jalan, ya. Tapi kalau kalimat positif, ya dia akan jalan secepat kilat. Itu kerennya kalimat positif, pendengaran positif atau penglihatan yang positif, ya. Baik. Nah, seperti ini mudah-mudahan kita bisa memahaminya, ya. Dan nanti kita bisa tanya jawab, ya. Alhamdulillah. Wah, ternyata untuk 1 jam saya bicara, ya. Ya, baik, saya kembalikan kepada Ibu Ira, Bu Irawati Sumedi, ya. Insya Allah kita bisa buka tanya jawab, ya. Maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya, ayah bunda, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Ira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Bunda. Penjelasannya sangat lengkap, luar biasa. Kebetulan saya juga belajar tentang neuroscience, Bunda, tapi di sini dengan Dr. Amir Zuhdi dan Dr. Tauhid, tapi luar biasa saya dapat penjelasan dari Bunda. Ternyata sangat aplikatif. Alhamdulillah, bagus banget Bu Ira, Mbak Ira kalau ikut neuroscience, ya. Neuroparenting itu adalah jenis parenting juga yang memperhatikan perkembangan saraf dan otak anak, kan? Iya, terutama tadi tuh sistem saraf. Jadi hati-hati ngomong negatif, anak akan melakukan itu. Ya. Iya, betul. Susah banget nih kamu, nih susah banget kalau dikasih tahu, susah betul nanti. Kenapa sih nggak bilang, nak, ya kerjakan PR-nya yang lebih cepat ya, kan kerjain PR lebih cepat, Nah, sholat dulu yuk, kan gitu. Ya, iya. Nah. Baik, luar biasa Bunda, sangat aplikatif yang saya rasakan. Ini Bunda ada pertanyaan sebenarnya. Ya, baik. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Bunda, mohon izin bertanya. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah mendidik anak dengan keras itu dapat merubah karakter anak? Anak yang keras, ya. Ya, baik. Mungkin satu ini dulu pertanyaannya Bunda, yang lain saya tunggu pertanyaannya, monggo. Ya, baik. Langsung dijawab aja. Ya. Ini Bunda Ingrid ya, Bunda Ingrid yang tanya. Ya, ini saya pas buka ini ya. Jadi keras ini apa dulu nih keras? Ya. Karena di dalam Islam, di Quran itu kita dilarang untuk keras. Ya. Di Ali Imran 159 Allah berfirman, ya, Bismillahirrahmanirrahim, maka karena rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Dan Allah sambungan ayat itu apa? Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Wah, ini yang bahaya nih. Pasien saya pecandu narkoba, ya, itu karena maaf salah satunya orang tua keras dan berhati kasar, maka anak menjauh dari orang tua, sering nongkrong di luar rumah. Apa yang bahaya? Bandar narkoba, mafia narkoba itu masih berkeliaran di luar rumah kita seluruh Indonesia. Ya. Yang bahaya kalau dia di luar rumah ketemu orang yang salah, mungkin salah satunya itu bandar narkoba, ya, mendapat solusi yang salah di waktu yang salah. Makanya kita diminta untuk lemah lembut. Karena Allah sudah bilang di situ, bila keras dan berhati kasar mereka menjauh darimu. Dan semua penyimpangan anak-anak itu karena dia menjauh dari orang tuanya. Bu Aisyah, saya sudah lemah lembut, tapi ini anak nggak mau dengar. Dia nggak mau lakukan apa yang diminta oleh orang tuanya. Nah, di ayat itu dikatakan,
maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun baginya. Jadi kita disuruh maafin dulu. Ya Allah, saya maafkan anakku ya. Kita ngomong tuh sebagai orang tua. Saya maafkan anakku ya Allah. Sebut namanya, Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulan. Dan mohonkan ampun baginya. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Misalnya anak kita suruh mandi gitu ya. Terus dia nggak pergi-pergi mandi gitu kan. Kita langsung ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Nah, lanjutan ayat itu mengatakan dan bermusyawarahlah pada mereka dalam satu urusan. Jadi kita musyawarah. Tapi musyawarah itu langkah keempat setelah minta lemah lembut, ya. Kemudian kita maafkan dia, mohonkan ampun, baru musyawarah, Nak. Ayo mandi Nak, mandi dulu Nak. Sebentar aja. Ayo Nak. Gitu. Kan asik ya. Itu baru hal musyawarah yang kecil-kecil, itu artinya yang biasa kita lakukan. Termasuk juga misalnya, siapa tahu Bunda, anaknya kan SMP nih. Bunda menemukan anaknya merokok. Kita nggak tahu dia kenapa merokok kan. Nah, kita mau ajak musyawarah, pakai Ali Imran 159. Diminta lemah lembut. Dan ingat tadi kalimatnya ya, ayat itu adalah, maka karena rahmat Allah engkau bersikap lembut pada mereka. Jadi, kalau orang tua bersikap lembut sama anak, itu rahmat Allah yang turun. Pada dasarnya, orang tua pada anak kandung itu maunya cepet, sulit lembut. Tapi kalau sama anak orang lain, kita lebih mudah lembut. Itulah dalam pendidikan kita titip sama Bapak Ibu Guru, beberapa jam pada Bapak Ibu Guru. Karena Bapak Ibu Guru bisa lebih lembut pada anak kita. Tapi anaknya Bapak Ibu Guru juga dititip sama Bapak Ibu Guru yang lain, sama orang lain gitu ya. Nah, makanya ya lemah lembut itu harus diminta. Jadi Bunda, ayah Bunda, Bapak Ibu Guru yang bisa lembut sama anaknya itu karena rahmat Allah turun. Dan kalau rahmat Allah turun itu artinya kita minta untuk diturunkan. Ya Allah, ya mohon saya lemah lembut ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke. Baru kita maafkan mereka, ya Allah, saya maafkan ya Allah, anakku ketahuan merokok ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan, dia merokok ya Allah. Nah, itu kan case anak-anak SMP ya. Mohonkan ampun baginya, ya Allah, ampuni dia ya Allah, nggak tahu dari mana dia merokok ya Allah, ampuni dia ya Allah. Nah gitu. Baru ajak musyawarah, baru Nak, Ibu mau bicara sebentar Nak, ya, ajak. Nah ini ada tips juga nih, kalau anak laki-laki tidak suka diajak musyawarah, tidak suka dapat nasihat, tidak suka dapat teguran dalam keadaan perutnya lapar. Makanya pantang nasihati anak laki-laki dalam keadaan lapar. Yang punya anak laki-laki ingat baik-baik. Tanya, kalau kita mau nasihati anak laki atau mau ajak musyawarah, ya tanya, udah makan Nak? Belum. Ayo kita makan dulu. Jadi sekali lagi, mendidik anak itu diminta lemah lembut. Bu Aisyah, saya nggak bisa terus-terusan lemah lembut. Itu wajar. Kenapa? Karena ibu punya otak emosi. Bu Aisyah, saya kebablasan. Ya sudah, istighfar. Pakai 3M. M pertama mengaku, ya Allah, saya kebablasan, ya Allah, saya marah, ya Allah. M kedua, mengangkat, ya Allah, angkat marahku, ya Allah, angkat keselku, ya Allah, astagfirullahaladzim, tarik nafas. La ilaha illallah. Baru M ketiga mendoakan diri sendiri, meminta, ya Allah, bikin saya lemah lembut ya Allah, bikin saya lemah lembut ya Allah. Pakai itu tadi, saya maafkan anakku ya Allah, ampuni dia ya Allah. Nah, baru kita ajak musyawarah. Ya, kira-kira seperti itu barangkali. Ya. Baik, saya kembalikan lagi ke Bu Ira. Ini ada pertanyaan dari Bunda Arbiani, Bunda. Kalau di anak perempuan otak reptil itu ada atau tidak? Kemudian saya langsung lanjutkan. Dari Bunda Miftah, bagaimana cara mendidik anak yang memiliki watak keras? Sepertinya ini sudah terwakili ya dengan jawaban untuk Bunda Ingrid tadi. Nah, saya langsung ke pertanyaan berikutnya, Bunda. Bunda yang bertanya ya, jadi semua manusia punya otak reptil. Bahkan semua binatang mamalia juga punya otak reptil. Jadi baik anak laki-laki maupun perempuan ada otak reptilnya.
Untuk apa otak reptil Allah ciptakan? Otak reptil diciptakan itu untuk ya menjaga diri manusia untuk hal-hal yang berbahaya. Misalnya, ya, pada saat kita keluar rumah, kemudian ada copet, ada maling, maka otomatis otak reptil yang bekerja. Dia langsung tegang, otak lain langsung off dulu. Otak reptil bekerja. Apa kerjanya otak reptil kalau kita ada serangan dari luar? Itu tadi, 2. Serang atau lari. Makanya istilahnya fight or flight. Serang aja itu maling. Serang, pukul kalau bisa, misalnya gitu. Atau lari aja. Atau dikejar binatang buas. Misalnya dikejar anjing. Itu otak reptil yang bekerja. Baik anak-anak maupun orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita dikejar anjing, kita pasti nyerang kan. Paling nggak, hush, hush, itu namanya nyerang. Ya. Udah, hush, hush, anjingnya nggak pergi. Kita ada batu, kita lempar. Itu namanya menyerang, fight. Itu untuk sementara otak ilmu yang di otak depan ini yang mengatakan bahwa anjing juga itu makhluk yang harus kita sayangi. Itu untuk sementara terblokir. Itu memang dilupakan dulu oleh Allah. Kenapa? Untuk jaga diri dulu dari serangan. Itulah kerjanya otak reptil. Tapi ada anak, dia lihat orang tuanya, otak reptilnya tegang. Makanya dia mau nyerang. Atau ngambek sekalian, dia lari. Saya kalau ada berita, seorang anak pukul orang tuanya, itu pasti dia tertekan sudah lama itu. Makanya otak reptilnya yang nyala. Ada anak juga, ya sama gurunya otak reptilnya tegang, ada juga. Ada anak sama gurunya tegang otak reptilnya, sama orang tua tegang otak reptilnya, sama teman dia rileks. Makanya dia sama teman dia nggak nyerang, apalagi usia-usia SMP seperti ini. Ya, jadi itu kira-kira tentang otak reptil. Sekarang bagaimana mengatasi kecanduan gadget? Nah ini kita harus tahu dulu ciri-ciri kecanduan. Ya, ada anak memang karena eranya main gadget, dia senang main gadget, bukan kecanduan, senang main gadget. Apalagi anak laki-laki. Ya, tadi kan anak laki-laki otaknya otak kanan kan, otak bermain kan. Nah itu tadi. Ya, jadi kategori kecanduan itu adalah satu, ya anak kalau bermain, dia bermain ya, dia nggak mau bekerja sama dengan tim waktu dia bermain, atau dia tidak mau ya dikalahkan oleh sama-sama teman timnya, itu tanda-tanda kecanduan, bayangin. Ya, jadi patokannya itu justru pada saat dia bermain, dia bisa nggak bermain bekerja sama kalau dia bermainnya itu bermain yang bersama-sama tim. Itu kecanduan. Kedua, yang dianggap kecanduan kalau sudah pakai uang betulan. Itu kecanduan namanya. Kalau masih belum seperti itu, berarti, oh ini anak saya senang main game. Senang banget main game. Karena kalau ibu, anaknya sebetulnya belum kecanduan, tapi ibunya yang bilang, dia kecanduan, maka itu yang terjadi, karena terdengar di telinganya dia. Kecanduan, akhirnya dia kecanduan. Gitu. Ya. Nah, kalau begitu bagaimana caranya untuk mengatur anak supaya dia main gadgetnya itu teratur? Pakai Ali Imran 159 tadi. Ajak musyawarah. Tapi sebelum ajak musyawarah, 3 langkah. Minta lemah lembut, maafkan mereka, mohonkan ampun, baru ajak musyawarah. Ya Allah, mohon saya lemah lembut, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya mau bicara sama anakku ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus maafkan mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ini, Fulan bin Fulan, sebut namanya ya. Ya, karena dia menurut saya main game terus. Itu memaafkan. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Baru ajak musyawarah. Ingat, kalau dia anak laki-laki apa? Harus sambil makan atau harus kasih makan dulu. Terus kalau anak perempuan bagaimana Bu Aisyah? Anak perempuan gampang, dia nggak perlu makan kalau anak perempuan. Ya, anak perempuan itu ada kuncinya. Kalau dia sedang bicara, anak perempuan harus dilihat mukanya. Harus dilihat wajahnya. Jadi bunda yang punya anak perempuan, pas anak perempuan, bunda, jadi kan tadi ini teman aku kan begini, itu langsung kita lihat mukanya. Walaupun bunda lagi pegang sesuatu ya, lagi pegang gadget, kan simpan gadgetnya itu, lihat mukanya dia. Kecuali masak ya, hasil masak kita lihat sebentar, ya, terus minta izin, bunda sambil masak ya nak, jadi baru kita lihat. Itu anak perempuan merasa ya kita menghargai dia. Saya juga belajar seperti itu tuh. Karena kebiasaan kita tuh ya kalau anak ngomong kita sambil pegang gadget atau sambil kita ya menganggap sambil lalu, itu yang bikin mereka sakit hati itu. Itulah kalau mereka sakit hati, suatu ketika ya kita ngomong dia sambil lalu. Nah itu. Jadi kunci-kuncinya kayak gitu ya. Seperti itu Bu Ira, mudah-mudahan bisa terjawab. Ya.
Masih di mute, Bu Ira? Iya, mohon maaf Bunda. Karena memang ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya hampir sama dan sudah mewakili ya Bunda, saya langsung melanjutkan ke pertanyaan yang mungkin agak berbeda ya. Di sini ada pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Bunda, terima kasih atas ilmunya sangat berharga. Berarti kami sebagai ibu harus lebih banyak introspeksi diri dan lebih bersabar dalam mendidik anak. Namun saya minta trik untuk mengajak anak sholat subuh karena anak-anak saya susah untuk bangun pagi. Terima kasih Ibu dari Bapak Genta ya. Ya seperti itu Bunda. Kemudian ini ada lagi Bunda dari Bapak Muhammad. Karena memang pertanyaannya berbeda dengan yang lain. Izin bertanya bagaimana cara mendidik anak laki-laki yang sudah balik agar akhlaknya lebih baik. Monggo Bunda. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Saya senang sekali kalau ada seminar atau pertemuan kayak gini, orang tua ikut, wabil khusus bapak-bapak ya. Karena jarang ya Bu Ira ya, bapak-bapak ya. Dan bapak-bapak bertanya itu keren banget, Masya Allah. Ya. Baik, betul. Ya, saya boleh share screen nggak? Ini mumpung ada yang bertanya ya, saya share screen sedikit ya, Bu Ira ya. Lanjutan yang tadi sedikit ya, sebentar ya. Boleh. Baik, saya siapkan dulu. Ya, baik. Jadi kan tadi kita sudah belajar ya bahwa tubuh kita ini ada sistem saraf dan dia membawa pesan ya. Dan dia jalan di badan sehingga badan ini membuat sebuah perilaku. Tentu kalau anak mau kita bangunkan sholat subuh ya, malamnya janjian atau malamnya diingatkan, Nak, ya. So, insya Allah subuh bangun ya Nak, sholat ya Nak, subuh bangun ya Nak, sholat ya Nak. Sampaikan dengan rileks, dengan lembut supaya batang otak tidak tegang. Karena kalau batang otak tegang, pesannya nggak jalan. Ya Nak ya. Gitu. Walaupun tetap besoknya juga kita bangunkan. Kenapa? Ini juga proses pendidikan. Dan di dunia ya, bukan hanya di Indonesia, itu bangunin sholat subuh itu jadi sesuatu yang kadang kalau kita nggak paham, jadi drama. jadi heboh gitu. Makanya kita harus pahami bahwa, oh bukan saya sendiri kok kayak gini. Bukan anak saya sendiri kok yang sholat subuhnya harus dibangunkan. Anak saya juga sholat subuh harus dibangunkan, ayah bunda. Itu nggak tahu ya, itu kayak budaya anak sekarang. Tapi supaya lebih mudah, malamnya dikasih tahu. Dia jalan nih badan. Terus ya, saya mau kasih lihat ini, gambaran ini. Ya, tubuh manusia selain ada badan seluler, ini yang sering kita pelajari di biologi, IPA, sains ya, atau kedokteran barat. Kalau saya sekolah kedokterannya kan di 2 tempat, di Makassar, di Unhas dan di UGM ya. Itu kita pelajari yang ini. Tapi ternyata tubuh manusia itu selain ada badan seluler, dia ada yang namanya badan bioplasmik. Tubuh manusia ini keluar nur dari tubuhnya, keluar cahaya. Nur ini kalau bahasa fisika kuantumnya keluar gelombang elektromagnetik ini. Dari mana sih Bu Aisyah? Dari pembuluh meridian. Apa ini Bu Aisyah? Itu pori-pori. Yang sebelah mana? Di bawah kulit, subkutis itu ada pembuluh meridian, ada pori-pori. Yang keluarnya bukan garam. Kalau yang di kulit itu keluarnya garam dan minyak. Ini di bawah kulit itu keluarnya apa? Nur. Gelombang elektromagnetik. Jadi bukan cuma gadget aja yang keluar gelombangnya, sinyalnya. Manusia juga keluar sinyalnya. Bahkan telepon genggam pertama kali diciptakan oleh karyawannya Motorola, namanya Martin Cooper, itu terinspirasi dari tubuh manusia. Manusia ini adalah gadget alam semesta. Yang lebih canggih dari gadget yang buatannya manusia itu sendiri. Kita nih gadget buatan Allah ini. Saya keluar gelombang ini. Dan paling cepat keluarnya atau paling banyak keluarnya, paling kuat keluarnya itu dari ya pori-pori yang ada di jantung. Nah, jantung ini kolbu. Ya, ini. Memangnya dari mana dibuatnya itu gelombang elektromagnetik? Dari sel tubuh. Sel ini ada triliunan dalam tubuh. Ya. Emang apa bahan dasarnya? Makanan dan minuman. Untuk apa keluar sinyal itu, Bu Aisyah? Ya, ini keluar sinyal ini. Ya, satu, dia membawa pesan doa. Pesan doa. Jadi kalau kita doa itu, ya kita nggak cuma tunduk-tunduk saja, dia jalan di badan dan keluar. Untuk itu, ya pesan ini juga membawa apa? Sinyal ini membawa pesan niat dan juga membawa pesan pikiran dan perasaan.
Artinya apa? Setelah kita kasih tahu anak-anak, insya Allah besok kita sama-sama sholat subuh jamaah, bangun kalau dia bangunkan bangun ya nak. Itu setelah itu kita doakan dia. Dan kita pikirkan yang baik bahwa insya Allah semua anakku pada saat subuh dibangunkan bangun. Itu yang diminta supaya sinyal ini sampai ke anak-anak. Dan sinyal ini tembus, itu dinding kamar tuh tembus, dinding rumah tembus. Jangankan dinding rumah, ya kita saling mendoakan, ya saya mendoakan mungkin ya Mbak Ira, itu sampai nih Mbak Ira. Sebagaimana Zoom kita ini Zoom, kan saya di rumah kan, saya bisa sampai Merauke pakai sinyal ya, sampai Merauke nih sampai pakai sinyal ya. Ini aja sinyal yang buatan manusia, apalagi tubuh kita sinyal ciptaan Allah. Ini luar biasa loh. Ini makanya ya. Kalau kita dampingin anak, terus bunda kesal, walaupun tidak ngomong, kesalnya bisa sampai pada anak. Bisa nyamber ke anak. Tapi kalau kita senang, bahagia, itu juga sinyal ini membawa pesan bahagia gitu. Itulah makanya mengapa ya supaya anak nyaman juga di rumah, kita diminta pandai memanage emosi tadi, supaya cerdas memanage emosi. Selain kita ngomong yang nggak kasar, sinyal kita ini membawa pesan kebahagiaan, pesan syukur gitu. Itulah makanya kita kalau lagi kesel itu wajar ya. Sekali lagi ya, kesel itu wajar, sedih wajar, takut wajar, tapi cepat-cepat move on supaya apa? Supaya sinyalnya nih bagus. Ya. Nah, ini ya saya kasih lihat gambarnya. Bapak-bapak juga, bapak-bapak itu gelombang elektromagnetiknya itu kencang, kuat. Apalagi pada saat sedang di luar rumah. Bapak-bapak itu kalau di luar rumah, doanya kencang. Kenapa? Karena bapak-bapak yang bekerja ini, terutama di bagian jantung ya, ini keluar ya. Ini pintunya energi itu dia berputar ke kiri. Kayak orang bertawaf. Nah ini nih. Sinyal ini mempengaruhi sekeliling. Kalau kita orangnya yang penuh kasih sayang, maka sekeliling ini penuh kasih sayang. Karena ini rasa nih, dia bisa rasa. Ya. Dan kalau kita berdoa, sinyal ini dipanjangkan. Makin panjang. Sampai pada orang yang didoakan. Bapak-bapak, kenapa saya bilang doanya kenceng pada saat di luar rumah? Karena salah satu tugasnya bapak-bapak ini kan adalah apa? Adalah mencari nafkah, ya, menjemput nafkah, rezeki. Kan seringnya di luar rumah kan? Pada saat orang di luar rumah itu kategorinya sedang melakukan safar, musafir. Orang yang safar dan musafir mengapa dikatakan bahwa doanya kenceng? Karena pada saat di luar sana, di luar rumah, sinyal ini ya bisa keluar dan bisa tembus sampai ke anak dan istrinya lagi. Itulah dalam pendidikan Bapak diminta selain mencari rezeki, kencengin doa Pak. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kan tidak sama-sama Nabi Ismail, ya sama-sama Nabi Ismail itu Siti Hajar. Tapi beliau selalu mendoakan dari jauh. Bahkan waktu mau ditinggalkan di Mekah, sebelum kembali ke Palestina, ya Nabi Ibrahim mendoakan agar tempat yang ada anak istrinya itu menjadi tempat yang barokah. Benar sampai sekarang, Masya Allah. Jadi puntennya Bapak tinggal doain aja ya Pak. Iya, Alhamdulillah. Ya. Baik, kemudian bagaimana laki-laki yang sudah remaja? Nah ini ya. Laki-laki remaja ini Pak, ada bagian otaknya, saya kasih carikan dulu ya. Ada bagian otaknya ini yang dia diberikan atau terjadi hormon ya, hormon testosteronnya meningkat ya. Bentar saya kasih lihat ini, mudah-mudahan kita bisa tambah memahami ya. Ya, sebentar saya setting dulu. Kita ini pada saat anak-anak sudah mulai menstruasi pada perempuan dan pada anak laki-laki mimpi basah ya, itu terjadi sesuatu yang beda pada saat dia masih kanak-kanak ya. Ini makanya yang disebut masa balik ya. Nah, kita lihat ya. Dalam Islam itu ada yang namanya fase akil balik ya. Akil balik dalam Islam ya. Akil apa, balik apa? Akil itu adalah kedewasaan mental atau pikiran tadi ya. Balik itu adalah kedewasaan fisik. Seharusnya akil balik itu jalan bersamaan. Akil baliknya hampir bersamaan. Saya ingat sekali waktu mens itu usia 15 tahun itu, waktu SMP. Ya, berarti saya sudah balik. Dan akilnya itu sudah mulai cukup baik.
Kenapa? Karena waktu usia-usia kayak gitu kan kita mandiri ya. SMP kan mandiri banget, sudah mandiri kita. Makanya akil baliknya sejalan. Nah, sekarang balik dan akil tidak berjalan bersamaan. Ya. Balik ini apa sih? Balik ini karena dipengaruhi nutrisi. Maka anak zaman sekarang baliknya maju. Ya, dia usia 9 sampai 12 tahun sudah balik. Sudah mens yang perempuan, sudah mimpi basah yang laki-laki. Tapi akalnya ini, kematangan kedewasaan mentalnya, pikirannya tadi, itu baru ya usia 22-24 tahun itu baru matang akalnya. Jadi di era sekarang, baliknya maju, ya akilnya mundur. Jadi ada renggang antara balik dan akil, inilah makanya ada konsep yang istilahnya remaja. Nah, pada saat remaja ini ya fase peralihan pertumbuhan perkembangan masa kanak-kanak dan menjadi dewasa, inilah terjadi perubahan hormon. Dan remaja dibagi 3, remaja dini usia 10-13 tahun kan sudah balik kan? Remaja tengah 14-18 tahun, remaja lanjut 19-21. Nah, tapi setelah 21 baru tuh akilnya sama baliknya sudah ada. Ini yang harus kita pahami nih. Ada satu transisi yang sekarang ini terjadi. Apa sih yang terjadi? Hormon testosteron pada anak laki-laki langsung melonjak tinggi. Hormon estrogen, progesteron pada anak perempuan melonjak tinggi. Apa yang jadi masalah kalau testosteron melonjak tinggi pada anak laki-laki? Dia jadi sangat agresif, garang. Sifat laki-laki yang harus ya menjaga diri, menjaga keluarga. Dia harus juga mencari sesuatu. Makanya dia kuat, garang, berani. Nah, itu. Makanya kaget-kaget kita ini, ya waktu dia masih TK, kok baik banget ini anak laki-laki saya ya. Sampai 1 SD, sampai 4 SD Bu Aisyah. 5 SD masih oke. Kenapa 6 SD dia jadi kayaknya ya garang. Ya, gitu? Jadi laki-laki banget. Ini harus kita pahami dulu. Kenapa? Untuk mengatasi anak masa remaja, nomor 1 harus paham dulu. Mengerti dan paham. Apa yang terjadi sih di otaknya? Dulu hormon testosteron pada anak laki sebelum dia balik, itu keluarnya kalau boleh dianalogikan, dia keluar dalam 1 cangkir saja setiap hari. Tapi setelah dia mimpi basah, dia balik, maka hormon testosteron yang keluar dari otaknya kurang lebih seperti 1 galon ya jumlahnya. Jadi dari 1 cangkir ke 1 galon itu terjadi sesuatu yang sangat-sangat ya jomplang, kalau kita orang Jakarta bilang jomplang gitu ya. Nah, jadi akil balik ini ya akil dewasa mental, balik dewasa fisik. Akil ini pengaruh pendidikan, ya. Balik pengaruh nutrisi. Itulah makanya kita memberikan pendidikan pada anak-anak itu ya untuk mengisi akilnya. Ya, kalau kita jarang membantunya, waduh kasihan akilnya ini lama dia dewasa ya. Akil ini berkembangnya akal, balik berkembangnya nafsu. Ya, akil ini fungsi tanggung jawab, balik fungsi reproduksi. Makanya anak-anak yang umur 12 tahun kelas 6 SD sudah haid, itu sudah bisa menikah, itu bisa punya anak. Ya, fungsi reproduksi namanya. Akil mandiri dan tanggung jawab, balik life and death instinct. Jadi dia punya insting untuk mempertahankan kehidupan dan kematian ini kalau balik ya. Akil itu peran ayah dan ibu, balik peran ibu dan ayah. Ya, ini harus dipahami ya. Jadi peran untuk mendewasakan mental anak memang itu ayah yang duluan berperan, ibu membackup. Tapi untuk balik memahami bahwa anak ini sudah mens, anak ini sudah mimpi basah, itu peran ibu yang lebih dominan, ayah membackup. Ya, inilah perbedaan-perbedaan. Jadi kalau ditanya bagaimana menghadapi anak remaja, fahami dulu bahwa ini terjadi sesuatu yang luar biasa pada diri mereka. Ya. Anak laki-laki bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan, pokoknya anak laki-laki ini ayah bunda pantang dinasehati, pantang ditegur keras pada saat dia lapar. Wih, itu dia bisa ngamuk ya. Makanya saya biasanya kan anak laki saya 4 nih, supaya mau dinasehatin ajak makan dulu. Ajak makan. Kalau perlu Bu Ira ya, anak laki-laki saya sebulan sekali itu pergi berdua saja. Itu biasanya ke rumah makan. Nah, pada saat cuma berdua di rumah makan sebulan sekali itu, disitulah kita kasih pesan-pesan. Ya. Karena pantang anak laki ditegur pada saat dia bermain. Makanya sebelum dia main, pada saat makan kita kasih pesan-pesan, nak, nanti kalau main begini ya.
Nah, kalau nanti Bunda ajak sholat, ya kamu yang lembut ya, di situ udah diajarin ya. Ya, nah itu. Karena sebulan sekali aja kalau saya cuma berdua ya, tapi kalau untuk rame-rame ya bisa sering, tapi kalau untuk berdua saya bikin sebulan sekali. Dan itu dilakukan setiap bulan. Ya. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ira. Terima kasih juga bertanya. Jasakillah Dr. Aisyah, luar biasa ya pemaparannya, sangat aplikatif sekali. Dan insya Allah karena ini waktunya juga sudah di deadline waktu, maka untuk selanjutnya saya langsung serahkan saja. Ya? Hampir jam 12 ya, hampir jam 12 ya. Di sana ya. Oh, iya, sudah. Hampir zuhur ya. Iya. Jadi jasakillah Bunda, dan kemudian untuk selanjutnya mungkin buat para peserta itu tadi sudah saya kasih link kalau misalnya ingin bergabung di grup parenting. Dan insya Allah nanti mungkin kita akan belajar banyak hal tentang parenting itu sendiri, dan karena waktunya juga sudah habis, maka saya mohon maaf atas segala salah kilaf saya dan juga Bunda Aisyah Dahlan selama menyampaikan materi, karena kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustadzah Marda untuk sebagai sebagai ini ya MC ya acara ini. Monggo Ustadzah Marda. Bu Ira. Komunitas Cinta Anak ini di Merauke ya? Komunitas Cinta Anak di seluruh Indonesia, Bunda Aisyah, dan di Merauke juga alhamdulillah kami ada perwakilan. Oh, alhamdulillah. Ya. Kalau Bu Ira ada di mana posisi sekarang, Bu Ira? Saya di Jawa Timur, Bunda, di Sidoarjo, Surabaya, dekat. Ya Allah, alhamdulillah ya. Ini antara Jakarta, Jawa Timur dan Merauke. Alhamdulillah ya. Ya, insya Allah komunitas Cinta Anak di Merauke juga itu tadi sudah bisa bergabung di dalam parent. Dan insya Allah kita juga pakai sirah Bunda, pakai sirah Rasulullah sebagai pendidikan parenting nabawi, karena memang kita juga melakukan ini ya, benteng terhadap parenting ala barat. Ya, itu untuk masuk di otaknya tuh. Makanya tadi saya katakan untuk masuk di otaknya anak-anak itu kasih sirah itu ya, sejak dini. Makanya saya senang sekali itu buku. Makanya saya lihat tadi buku-bukunya itu, Masya Allah. Itu luar biasa, sangat membantu untuk anak-anak paham tentang sirah Nabi. Sukses buat komunitas Cinta Anak. Iya, jasakillah khair Bunda Aisyah. Dan selanjutnya, Ustadzah Marda, saya serahkan ya untuk ini acaranya. Monggo Ustadzah Marda. Baik, terima kasih. Ya. Kasih mati, Budina. Terima kasih Mbak Ira dengan Bunda Dr. Aisyah Dahlan. Ya, sebenarnya materinya menarik banget ya Bunda. Banyak orang tua yang ingin bertanya, tapi alasan waktu ya. Salam sayang, salam hormat buat ayah bunda, orang tua SMP Muhammadiyah Merauke ya. Satu saat nanti kita ke sana ya. Waduh, saya sudah senang nih bisa banyak di Merauke, Masya Allah ya. Iya Bunda. Sukses buat Muhammadiyah Merauke ya. Mohon izin Mbak Ira dengan Bunda Aisyah Dahlan, saya tutup sebagai MC. Nah, karena di Merauke sudah waktu sholat duhur. Ya.